Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya, aku pamit dulu ya, Om wabarakatuh. Kot ya. Semangat malam. Jazakallah khairan kazira ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bagaimana Bang Pak? Kenapa turun, Dek? Sini aja. Om Gimana Kot Bang mungkin Suma? grogi kalau aku ada. Enggak lah. Sini aja. Gimana Bang Suma Kalau- kabarnya? Baik, 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 Bang, baik. Abang gimana? Tadi Sehat? Saya nyari-nyari, Hah? Saya nyari-nyari, saya takutnya jangan orang lain, punya orang lain kan. Saya juga. Iya, iya, betul, betul. Ada saya lihat. Soalnya banyak yang bikin akun. Ini, Bang Suma, ini Brother Panji ini, Brother Panji. Saya tanya begini tadi, saya tanya. Jadi mungkin nanti sebentar ada tanya jawab dari Bang Panji sama Bang Suma. Jadi saya bilang begini, Yesus itu bagi Panji, Bro Panji itu Theos or Kurios. Jadi bagaimana Bro Panji? Halo. Halo. Jelas itu Theos adalah Bapa Ya. dan Yesus adalah Lord ya. Terus Ya. Jadi ada perbedaan antara Allah dan Yesus. Allah adalah yang tidak bisa dilihat dan tidak pernah menjadi manusia. ya. Terus Yang menjadi manusia adalah firman-Nya Theos. berarti bagi saya begini. Yesus itu hanya sekedar messenger of God. Jadi membawa pesan Tuhan. Jadi dia sama seperti kita. Manusia. Iya, dia sama seperti kita manusia. Iya, benar sekali. 100% manusia. Berarti tidak ada dalam dirinya kealahan dalam dirinya, karena hanya sekedar utusan. Kalau utusan Karena itu dia di sama- dalam satu. kalau utusan itu mungkin Satu bagi Yohanes- saya, hemat saya Bang Panji, kalau utusan itu hanya sekedar sama miripnya dengan murid-muridnya, apostle, utusan, utusan, membawa pesan dari tuannya, iya kan? Bahkan orang kalau diutus itu, orang yang diutus tidak lebih pintar, tidak lebih hebat dari yang mengutus. Berarti Yesus sepakat, mungkin Iya. Panji sepakat bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia biasa. Iya, manusia biasa. Dia itu manusia biasa, tetapi yang dari firman ya, yang berasal dari firman-Nya Theos. Jadi firman ini menjadi manusia bukan karena hubungan badan ya. Jadi dia diperanakan sejak semula oleh Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi Yesus itu bagi Brother Panji, Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Firman-Nya, bukan Firman-Nya. Yesus nih. Yesus itu ada sesudah dilahirkan. Dilahirkan lewat firman-Nya. Jadi gini, Allah memiliki firman. Firman ini yang disebut lahir dari Allah. Firman ini menjadi manusia yang dinamakan Yesus. Terus halo? Jadi antara Allah Bapa dan Yesus itu berbeda. Bapa adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan kita. Iya, benar. Ada ayatnya juga bahwa dia adalah Ia yang telah mati supaya menjadi Tuhan atas kita, baik orang hidup maupun orang. Gini Panji, Mati. gini. Brother Panji gini. Tadi Brother Panji bilang, saya kan tanya, Yesus itu cuma manusia, just human or God? Panji bilang hanya manusia. Kok udah jadi Tuhan? Iya, manusia. Ini. Jadi kayak gini ya.
setelah Yesus melakukan pekerjaannya dengan baik di dunia ini sesuai dengan kehendak Bapanya, setelah ia mati, maka Allah yaitu Bapanya membangkitkan dia karena dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Makanya Allah meninggikan dia menjadi Tuhan atas kita, orang hidup dan orang mati. Oke, saya ikut jalur pikirannya Bang Panji. Sekarang tadi only human, sekarang udah naik level jadi tuan, berarti kurios kan? Tuhan. Oke, Ya, jadi bukan kayak teos, gini kan? dulu, brother ya. Bukan Theos. Theos itu ya Bapa. Jadi, Jadi ini Yesus lanjut terus. Halo. Ya, lanjut. Jadi Yesus ini melakukan segala pekerjaannya dengan baik sehingga Bapa yang adalah Allah mengangkatnya menjadi Tuhan atas kita seluruh umat manusia. Jadi diangkat, berarti dia no God. Jadi dia diangkat, hanya diangkat. Belum, dia bukan Iya, Tuhan diangkat. pada awal mulanya, tidak melekat dirinya sebagai Bukan. Tuhan sejak dia ada di muka bumi ini. Berarti dia diangkat. Diangkat, iya kan? Iya, sesuai dengan ayat ya. Jadi ia yang telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan atas kita, baik orang hidup maupun orang mati. Saya ragu, maksudnya saya masih ragu karena begini. Jawaban dari Brother Panji itu meragukan saya karena yang pertama dia only human, kemudian only Lord. Hanya apa namanya? Hanya manusia, kemudian diangkat hanya sekedar Lord. Iya kan? Cuma sekedar Lord. Berarti Yesus itu sama seperti kita. Manusia yang bisa buat dosa, yang buat salah, buat kekeliruan. Seharusnya jadi kayak gini ya, Yesus ini sebenarnya bisa berbuat dosa di dunia ini, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu karena dia mau melakukan kehendak Bapanya demi kita. Oke. Dia benar-benar manusia. Saya kasih ruang ke Bang Suma dulu. Bang Suma boleh diskusi dengan Panji tentang hal ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dijawab. Silakan Bang Suma. Saya kasih ruang waktu. Baik, makasih Bang, makasih. Jadi selamat malam Saudara Panji. Jadi Selamat ketika kita beriman, artinya meyakini, mempercayai sesuatu yang apalagi hal yang tidak sesaman dengan kita, maka Tuhan pencipta kita itu memberikan ada yang disebut akal untuk sampai kepada titik kebenaran itu. Yesus di dalam kitab saudara, di dalam bahasa sehari-hari beliau, ketika dia mengatakan atas responnya terhadap pernyataan murid-muridnya, dia mengatakan Raban Wamaran dalam bahasa Aramaik, artinya guru dan tuan. Kalau kita larikan kepada Theos, maka yang ada adalah Alaha dalam bahasa Aramaik. Ya. Tapi ternyata itu Yesus tidak pernah ucapkan. Jadi Yesus ini betul adalah utusan Tuhan. Dia hanya sebagai kurios, orang yang diberi kedudukan sebagai junjungan, membawa risalah kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa terselamatkan. Jadi Yesus memang adalah wakil Tuhan. Yesus itu adalah orang pilihan Tuhan yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel kemudian untuk mengajarkan bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu berlaku kepada Bani Israel. Nah, ini yang ingin saya katakan, bahwa Yesus itu memang utusan. Kami umat Islam ketika berbicara tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ibu, itu jelas adalah Nabi yang disucikan, yang dimuliakan, kemudian yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Torah, dan juga penjelasan-penjelasan daripada Yesus di dalam ajarannya kepada Bani Israel terkait dengan hukum-hukum Tuhan. Itu kami sebut dengan hikmat Injil, pengajaran Yesus ini. Jadi Yesus setinggi-tingginya kedudukannya, dia hanya utusan Tuhan, sebagaimana yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Itu penegasan. Kemudian kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, dan itu pekerjaan itu yang aku lakukan hari ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan, tidak lebih daripada itu. Sementara Tuhan sendiri di dalam kitab saudara mengatakan, begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini, maka Tuhan mengutus anaknya sebagai karunia. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia akan diselamatkan. Begitu besar kasih Maka ketika Allah Yesus akan mengatakan dia dunia hanya ini. utusan Tuhan, ya wajib hukumnya kemudian kita percaya itu. Kita harus percaya kepada pernyataan Yesus bahwa dia hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Saya kira gitu sementara, Bang. Silakan. Oke, jadi Jadikan bagaimana saya agak ganggu di sini. tanggapan bagi Brother Panji, ya? Tapi memang udah Brother Panji akui bahwa Yesus itu only Lord, ya kan? Iya. Hanya sekedar Tuan, iya kan? Tuan. Jadi walaupun memang itu yang bahasa tertulis. Inggris itu ada Tuan besar, Tuan kecil, tetap itu menuju kepada Lord. No God. Lord yang Ya. No God. not Theos ya. Iya. Bahkan dalam terjemahan bahasa asli Yunani itu cuma pakai dua terjemahan di Alkitab New Testament, Perjanjian Baru. Yang pertama cuma dua kata ini, nggak ada yang lain. Kurios, Theos. Di Perjanjian Baru tidak ada yang bisa menandingi dua kata ini yang menandingi benar. Persamaan dari kurios itu apa? Nggak ada. Theos juga begitu. Jadi itu ditulis dari dasar, diadopsi dari pakai kata Theos, kurios. Jadi Yesus di Perjanjian Baru Kurios. hanya sekedar Theos. Jadi sepakat ya. Jadi Panji sepakat. Jangan sampai Bukan Theos, tapi Kurios. Kurios. Kurios ya, ya. Masih bisa mau dibantah lagi atau Jadi gimana? nggak ada yang salah. Oke, jadi Panji Nggak ada emang. saya selalu bilang begini, Brother Panji. Halo. Kalau Yesus itu cuma sekedar kurios, lagi-lagi saya bilang dia tidak lebih besar dari yang menyuruhnya. Betul? Memang seperti itu, dia nggak sama lebih dengan pintar dari gurunya. Allah ya. Di sekolah sekuler, oke, saya akan pakai datanya, tapi ini analogi. Jadi dikatakan Terus. Yes, kata Yesus, dia lebih kecil dari Bapaknya, yaitu Allah. Jadi jelas tidak dikatakan sama dan tidak dikatakan aku adalah Bapa, tidak. Jadi Sudah jelas di dalam pertama Korintus 8 ayat 6 itu, Bang. Oke, jadi yang ini udah nggak berdebat lagi masalah ini ya. Berarti Panji, sebab saya tunggu pendeta-pendeta yang saya tadi juga belum datang, ini belum muncul-muncul. Saya suka ada pendeta juga yang tambah gabung juga supaya lebih baik lagi. Jadi Panji sembah siapa? Kita sembah Allah, yaitu Bapa kita. Oke, jadi kemudian begini, saya loncat ke materi yang kedua karena memang udah nggak ada yang masuk, pendeta nggak ada yang masuk, berarti walaupun bukan mewakili untuk pendeta, tapi setidaknya Brother Panji sudah mengakui bahwa Yesus itu hanya sekedar apostle, membawa messenger of God tentang salvation, keselamatan dari Bapaknya. Jadi seperti itu. Iya, benar. Yang kedua, menurut Brother Panji, Tritunggal itu seperti apa sih? Apakah ada dalam Alkitab Tritunggal itu atau hanya sekedar gambaran kiasan saja, kemudian diadopsi jadi Tritunggal dan dibawa sampai ajaran turun-temurun sampai hari ini? Jadi begini, baik.
Ajaran Tritunggal ini adalah ajaran buatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oke. Di dalam Alkitab tidak ada ayat satupun mengatakan dan tertulis Tritunggal itu atau Trinitas itu. Jadi Tritunggal adalah asumsi sebagian kaum. Brother Panji ini hidup dari ajaran Tritunggal atau masih sampai hari ini menganut paham Tritunggal? Tidak kami tolak semua paham Tritunggal. Nah, kemudian saya tanya lagi, Panji ini dari gereja apa, boleh saya tahu? Dari gereja apa supaya saya tahu gereja ini penganut Tritunggal atau tidak? Kami tidak karena Allah kami tidak menyuruh membuat gedung ya. Tapi kami adalah mempersembahkan diri kita kepada Dia seutuhnya. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kita beribadah di mana aja. Supaya saya tahu maksudnya Bisa di rumah. ajarannya seperti apa, saya bisa tahu saksi Yehova kah, Protestan kah, Bukan. Katolik kah? Bukan saksi Yehova, bukan juga yang lain-lainnya juga, bukan. Yang jelas Kita berdasarkan kita berdasarkan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab itu. Oh, ini komen ini jangan-jangan Advent gimana? Bukan juga. Kami adalah pengikutnya Yesus yang berdasarkan kepada Alkitab, bukan kepada asumsi atau paham-paham orang terdahulu. Bukan Katolik lagi ya? Atau Katolik? Bukan. Oh, susah juga ini untuk melihat latar belakang Panji ini karena saya tidak tahu dari gereja mana. Kalau Gemim kan saya bisa tahu Lutheran, Katolik seperti apa, Charismatic Church seperti apa. Jadi saya bisa lemparkan pertanyaan yang bisa Panji jawab atau gimana. Kalau masalah Tritunggal ini, kalau Panji katakan Tritunggal itu nggak ada konsep, berarti saya tidak perlu tanya tentang Tritunggal sama Panji karena Panji juga tidak menyetujui dengan Tritunggal, konsep Tritunggal. Berarti Enggak. saya tidak perlu tanya banyak tentang Tritunggal. Jadi istilahnya makanya yang mau naik juga yang saya suka ada dari Protestan, dari Katolik, dari Charismatic Church, ada sinode-sinodenya supaya saya bisa tahu apa yang menjadi perbedaan, apa yang jadi esensi untuk mau dibahas di sana di dalam gerejanya. Oke, tapi yang jelas Panji ini Kristen kan? Iya, benar. Oke. Berarti Panji ini Intinya, ajaran saat mengikuti tepuk Yesus tangan kah? Liturginya tepuk tangan kah? Ah? Tepuk tangan atau? Enggak, kita itu ibadah itu kita mau tepuk tangan, mau guling-guling itu enggak ada masalah. Kita Atau menyerahkan seluruh hidup kita Holy Way bukan, kepada Allah. Holy Way. Itu. Holy Way bukan. Holy Jadi Way. kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah kita, bukan dengan yang lain, mau dengan sujud, mau dengan cara apapun itu terserah kita. Oke, saya tanya dulu Bang Suma sekarang ya, Bang Suma. Misi Bang Suma ya. Iya bang. Sorry ya, Iya, Bang. agak lama. Begini, saya kan Kristen, jadi saya mau tanya yang gimana caranya orang mau seperti tadi nyambung tadi siang kan, tapi karena waktu kurang, jadi agak buru-buru untuk masuk ke Islam atau ke Muslim. Apakah ada cara yang lain atau hanya lewat baginda Nabi Muhammad jalannya? Jadi gini bang, kalau menjadi seorang Muslim itu berarti harus tunduk kepada apa yang menjadi ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di dalam Islam itu sama seperti ajaran para nabi yang ada di kitab saudara, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin kemudian nuzul menjadi makhluk.
Ya. Ya, itu jelas itu. Lalu bagaimana cara Ya, kita benar. kemudian mengenal Tuhan kita? Bagaimana cara Tuhan kita itu kemudian berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada kita? Tentu dengan cara mengutus duta atau orang-orang pilihan yang di dalam konsep agama samawi disebut nabi atau rasul. Nah, sehingga untuk menjadi seorang muslim ya harus mengikuti nabi tersebut yang diutus untuk membawa risalah tersebut. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang Islam, maka harus mengakui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah. Baru kemudian bisa tunduk kepada aturan main yang diatur oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjadi seorang Islam harus melalui beliau, karena beliau yang datang kemudian menyempurnakan agama Islam itu sendiri. Seperti itu, Bang. Oh, jadi seperti itu ya. Sebab kalau Iya. apa namanya Kristen itu punya apa namanya, ketika mau masuk Kristen itu harus melalui sakramen. Kalau makanya saya tanya ke Bro Panji, kamu gereja apa? Kalau gereja aliran, dia harus melewati baptisan air atau baptisan selam yang sering kita dengar. Itu menjadi syarat utama mutlak untuk menjadi keanggotaan gereja dan apa namanya, jadi istilah di gereja aliran, jadi anak Allah, anak Tuhan, anak Yesus. Itu harus lewat baptisan air seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi syarat-syarat seperti ini yang saya maksudkan. Perbedaannya untuk Islam dan Kristen ini, kalau saya mau lihat ya, saya mau lihat dengan kasat mata manusia. Memang kalau di Kristen butuh waktu yang lama untuk dia bisa jadi orang Kristen. Sebab kalau mungkin bisa bantah ya saya, Bang Suma ya, masuk Muslim justru mudah sekali untuk bisa jadi mualaf atau masuk Muslim. Jadi menurut Bang Suma, untuk proses-proses seperti ini, kalau bahasa gerejanya sakramen-sakramen seperti ini masih lebih gampang kayaknya di Muslim. Gimana, Bang? Iya. Sebenarnya kalau di Islam itu betul, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, orang tersebut ketika melafalkan itu dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari manapun, maka orang itu sudah Islam. Tapi Islam belum tentu Muslim dia. Oh ya. Iya, dia sudah Islam, Oh, tapi ya. belum tentu Muslim. Nah, sementara ketika berbicara mengenai Islam, yang diseru kemudian di antara mereka adalah orang-orang beriman, Bang Hos, orang-orang mukmin. layar minta digedein tuh orang-orang pada kumpul. Oh ya, lanjut. Seperti itu adanya. Nah, cuman ada yang membuat saya bertanya-tanya di sini. Teman-teman Kristen itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar kemudian. Tetapi ada poin yang kemudian yang harusnya menjadi dasar pijakan di dalam berkeyakinan, tetapi itu saya rasa tidak dipandang sebagai sesuatu syarat mutlak. Contoh misalnya, pengakuan dari hampir semua lisan teman-teman Kristen bahwa Kristen adalah pengikut Yesus, kan gitu. Padahal kalau di Islam yang disebut sebagai umat Islam atau umat baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka yang kemudian hidup pada zaman Rasulullah dan hidup setelah zaman beliau. Jadi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW punya legitimasi, diterangkan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Nah, pembandingnya kemudian kami mempelajari Bible, Yesus itu mengaku hanya diutus kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Ya. Nah, ini yang saya sering pertanyakan kepada teman Kristen. Kalau kami menjadi Muslim, kami bukan Bani Ismail, kami juga bukan bangsa Arab. Tapi kedatangan Islam itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kami manusia, maka kami kemudian punya kewajiban untuk ikut ke sana.
Kami suka ajaran Yesus itu, kami suka. Ajaran Nabi Musa itu juga kami suka. Bahkan kami beriman kepada ajaran Nabi tersebut. Ketika yang dimaksud Nabi sini adalah yang datang kepada Bani Israel. Akan tetapi secinta-cintanya kami kepada mereka, mereka diutus hanya kepada kaumnya, bukan diutus kepada seluruh umat manusia. Sehingga yang kadang menjadi pertanyaan, teman-teman Kristen ini sebenarnya sampai mana pemahamannya terhadap pernyataan Yesus, misalnya di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah itu dia Bang, itu yang masih bertanya-tanya sampai hari ini. Silakan. Oke, jadi menurut Panji begini, bagi saya Brother Panji ya, bagi saya Kristen itu sematan sebenarnya, sematan di dalamnya ada hinaan. Jadi, halo Brother Panji, halo Brother Panji, halo Brother Panji. Halo. Halo. Ini lagi ngomong, Bang. Nah, jadi begini. Iya. Karena tadi disinggung masalah Kristen, jadi saya nantinya akan bertanya pada Panji, tapi saya jelaskan dulu sedikit di awal. Jadi Kristen itu kata disematkan orang-orang Antioquia, disematkan. Jadi dikasih label. Dari keadaan murid-murid itu, sebenarnya Kristen ini kan kita udah tahu bersama, itu hinaan, ejekan. Bahkan ada ejekan-ejekan yang lain bagi orang Kristen itu, yang lebih dahsyat lagi kepada Yesus. Jadi seperti itu, ada ejekan-ejekan yang lain. Tapi salah satu disematkan bahwa Yesus itu dan murid-muridnya mau digolongkan mereka seperti apa? Oh ini Kristen. Tapi di dalamnya ada ejekan begitu, karena memang murid-murid Yesus itu kebanyakan itu di Galilea. Galilea itu wilayah kegelapan, banyak penjahatnya. Seperti itu di Galilea. Jadi wilayah kegelapan, banyak penjahatnya. Nah, sekarang begini. Dengan disematkan Kristen sampai hari ini, apa Pak tidak merasa risih atau merasa nggak enak dengan sematan seperti itu, karena itu sematan yang dari orang lain, bukan Yesus sendiri yang mencetuskan bahwa murid-muridku adalah Kristus, pengikut Kristus atau Kristen. Bagaimana? Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena memang kita harus memikul salib ya, seperti itu, harus kuat di dalam penghinaan apapun itu. Itulah sebagai pengikut Kristus. Jadi tidak ada masalah bukan. Udah jadi sampai sekarang ini udah jadi agama. Nggak merasa risih kan? Iya. Tidak merasa risih karena apa? Karena kita di Indonesia ini punya aturan. Jadi sebenarnya Kristen ini bukan agama, tetapi di Indonesia ini kita harus memiliki yang namanya agama, seperti itu. Jadi dijadikan sebuah agama di Indonesia ini. Sebenarnya kan Kristen ini bukan sebuah agama, karena Yesus tidak pernah datang atau Allah tidak pernah menyuruh Yesus membuat agama di dunia ini. Oke, itu aja. terus? Ya itu aja sih Pak. Nah, jadi itu salah satu sematan. Kemudian Brother Panji tahu nggak band Pantera? Halo, kenapa? Band Pantera. Tahu nggak artinya band Pantera? Coba dijelasin Bang. Band Pantera ini ejekan kepada Yesus sebenarnya. Ejekan kepada Yesus. Memang jelek sekali ejekan ini kepada Yesus. Karena memang kalau dilihat dari segi kita belajar ya, sama-sama belajar sejarah. Memang Yesus ini lahir dari, sebenarnya kan saya bilang kemarin, Yesus itu mau lihat dari sudut pandang apapun, 4 Injil, nanti Panji bisa koreksi kalau salah. Di 4 Injil Alkitab yang kita punya yang namanya New Testament, Perjanjian Baru, oke? Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru itu selain tulisan Paulus dan rasul-rasul,
ada 4 Injil khusus yang bercerita tentang Yesus. journey of Jesus Christ, perjalanan tentang Yesus Kristus di Israel 3,5 tahun. Oke? Nah, di 4 Injil ini tidak ada satupun yang menyoroti Yesus Kristus itu sebagai Theos. Bahkan sebagai Lord pun tidak. Oke, saya inventaris satu-satu ya. Injil yang pertama adalah Injil Matius. Oke? Matius. Nah, Matius ini cuma menyoroti Yesus itu hanya sekedar raja manusia. Karena apa? Iya. Matius lihat, oh, Yesus ini hanya sekedar raja manusia. Karena apa? Hanya di Injil Matius lah yang ada silsilah. Kalau mau cari di Injil Markus, Lukas, Yohanes tidak ada silsilah. Hanya di Injil Matius yang ada silsilah Yesus. Matius pasal 1. Dia dari garis keturunan King of David, King of Solomon, terus sampai kepada Yesus Kristus. Jadi Rasul Matius ini, pemungut cukai yang jadi murid Yesus ini, dia hanya lihat Yesus itu di sisi, oh, dia ini hanya sekedar king, raja. Berarti tidak ada kata Theos di situ, tidak ada kata Lord di situ. Hanya sekedar kings, oke? Kalau pendeta-pendeta yang belajar teologi tahu ini, tapi kadang-kadang nggak mau dibicarakan ini. Yang kedua, Injil Markus. Markus ini penulisnya Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Nah, Markus melihat Yesus itu hanya sekedar doulos, hamba. Iya kan? Karena dalam Injil Markus pasal 10 ayat 48 Alkitab berkata, Yesus itu hanya datang untuk melayani dan memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Dikonfirmasi dengan Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 12. Dia mengosongkan dirinya dan ambil rupa sama seperti doulos, hamba dan taat mati di kayu salib. Jadi Injil Markus itu Injil yang kedua, melihat Yesus itu hanya sekedar doulos, hamba. Tidak ada yang namanya kurios dan Lord di situ. Kemudian ketiga, Injil Lukas. Injil Lukas melihat Yesus itu hanya sekedar anak manusia. Iya kan? Dia lahir dari Maria, ada turunan manusianya, hanya sekedar anak manusia biasa. Tidak ada apa-apanya dalam dirinya, manusia biasa. Makanya Yesus selalu dalam Injil Lukas, anak manusia datang, anak manusia datang, anak manusia datang. Selalu itu yang keluar dari bibir mulutnya di Injil Lukas. Kemudian Injil yang keempat, Injil Yohanes. Ini paling luar biasa lagi Injil yang keempat ini. Murid yang paling dekat dengan Yesus siapa? Brother Panji. Yang paling dekat dengan Yesus tentu yang namanya Yohanes, rasul yang paling muda, rasul yang selalu dekat dengan Yesus. Nah, dia melihat di Injil Yohanes, dia tulis itu, dia lihat Yesus itu hanya sekedar anak Allah yang kudus. Not Theos, not Lord. Kurios. Not Theos. Jadi 4 Injil ini saya kasih contoh, 4 Injil ini sama begini. Saya, Brother Panji, Bang Suma, kemudian ada satu orang lagi, 4 orang. Kita melihat hewan yang sama, sapi, iya kan? Sapi contohnya. Saya dari depan, Bang Suma dari kanan, Bang Panji dari kiri, ada orang lagi satu di belakang. Fokus sama, sapi, tapi ada berbeda. Berbeda, oh dia ini ada doreng-dorengnya sebelah kiri. Oh kanan ini bekas cap besi. Artinya mereka lihat Yesus, tapi mereka lihat Yesus hanya sosok begini loh, Yesus Kristus. Jadi terkonfirmasi dengan 4 Injil ini. Siapa yang bisa bantah ini? Semua di STT mengajarkan ini. Nah, ada di 4 Injil ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tidak ada. Dari pandangan Rasul yang dekat dengan Yesus sendiri, Rasul-Rasul ini yang menggambarkan Yesus hanya sekedar raja biasa, hamba, anak manusia, anak Allah yang suci. Jadi menurut Brother Panji itu seperti apa?
Iya, dari kita melihat pembacaan Injil itu, ya kita harus ikutin yang tertulis, nggak boleh diasumsikan. Jadi Bukan asumsi, itu ada data, Panji. Ada data semua, sama seperti saya bilang tadi. Matius pasal 1 itu Gini, ada gini. silsilah. Markus Benar-benar. pasal 10 Jadi kayak gini, dia datang maksud saya, sebagai hamba. Terus ya, ya benar. Itu semua yang host sampaikan tadi ini benar. Ya. Dan kita harus ikutin apa yang sesuai dengan yang tertulis. Itu maksud saya. Jadi kita jangan dibagi Yesus adalah Allah, begini-begini. Padahal jelas di situ tidak ditulis seperti itu. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa Yesus adalah Allah, tetapi sebagai Lord. Lord artinya Tuhan. Tuhan atas kita itu setelah dia mati dan bangkit, seperti itu ya. jadi Bang Suma, bagaimana, ada pendapat dari Bang Panji ini mengenai yang dilihat oleh yang saya paparkan tadi ya? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak satupun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, baik. Jadi gini, teman-teman, ketika berbicara tentang kitab, khususnya Perjanjian Baru yang diimani oleh teman-teman Kristen, pertama, kitab ini itu tidak pernah dituliskan untuk Bani Israel. Ini dulu yang dicatat. Jadi kitab kanonik itu beserta tambahan 14 kitab dari Paulus itu adalah kitab yang ditulis memang diperuntukkan untuk bangsa Romawi dan Yunani, bukan untuk Bani Israel. Kenapa demikian? Karena para penulis tahu konsep yang mereka sajikan kemudian itu adalah konsep yang sungguh-sungguh bertentangan dengan konsep yang diimani oleh Bani Israel, yaitu praktisi Torah. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sehingga ketika dikatakan di Antioquia lah pertama kali orang-orang ini disebut sebagai Kristen dan itu adalah ejekan, itu betul. Karena yang dimaksud Kristen di sana adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Paulus mengaku di dalam Galatia 1 data 16 dan 17 bahwa dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ketika dia sampai di sana dia mengajar kepada non-Yahudi. Ini harus disikapi dengan bijak dan arif. Bahwasanya pengajaran Paulus dalam hal ini surat-suratnya, kitab-kitabnya dan kitab yang dikanon itu adalah suatu kitab yang memang, sekali lagi saya katakan, yang memang diceritakan atau diberitakan untuk non-Yahudi. Sehingga menceritakan tentang tokoh yang bernama Yesus, di mana orang Yahudi sendiri tidak mengenal Yesus itu. Yang mereka kenal adalah Isa, yang mereka kenal adalah Yesua. Kenapa dia disebut Yesus atau Jesus? Itu karena pangsa pasarnya adalah Romawi Yunani. Dari Yunani nyebrang sampai Eropa, nyebrang sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Maka nenek moyang kita kemudian ikut kepada agama mereka. Tapi kalau kita ingin jujur, pertama yang tadi yang saya katakan di awal, bahwasanya Yesus dalam hal ini adalah nabi yang datang kepada Bani Israel, mengaku dengan lisannya dan juga dipraktekkan dengan perbuatannya bahwa dirinya betul-betul adalah utusan Tuhan, tapi untuk Bani Israel saja. Ajarannya pun hanya untuk Bani Israel toh. Nah, lalu kemudian setelahnya terangkat ke langit karena diselamatkan oleh Tuhan dari ancaman penganiayaan bangsa yang dimana menolak beliau. Muncul ajaran yang memang Yesus sudah nubuatkan. Waspadalah terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Domba ini adalah Bani Yakub. Serigala adalah Romawi. Nah, kenapa Yesus mengatakan domba? Kenapa nyamar seperti domba? Karena memang jelas Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, Yeremia 50 nomor 11 yang disebut domba itu hanya dari Bani Yakub.
Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang. Sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, sekali lagi saya katakan, saya sangat menghargai Komal ini ya, bisa memberikan edukasi. Cuman sekarang permasalahannya adalah, sebaik-baiknya lisan kita mengajarkan tentang kekristenan kita ini, itu tidak akan sampai kepada poin di mana Yesus itu datang di atas muka bumi. Ini saya harus katakan kepada saudara-saudara saya. Berdasarkan pelajaran yang saya lakoni selama ini. Saya mencari data di mana Yesus pernah mengaku diutus untuk seluruh umat manusia, tapi sampai hari ini saya tidak temukan. Yang ada di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Artinya bahwasanya Yesus memang memblokir ajarannya hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kita. Adapun kemudian, Bang Suma, iya silakan. Ini sekedar saya bertanya, Thomas itu matinya di mana? Thomas mati di Israel. Thomas yang Anda maksud mungkin adalah orang yang kemudian sama seperti Petrus. Naikin si Sudibyo sama Billy tuh host, biar saya dibawa aja. Sudibyo sama Billy kamu naikin host. Sudibyo sama Billy ya? Oke. Ya naikin. Mana dia? Sama lanjut, seperti Bang Suma. Saya lagi nyari-nyari iya, terus. sama seperti Santo yang ada di Roma, ya, yang disebut sebagai Petrus, padahal itu bukan Petrus murid Yesus. Kenapa demikian? Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang bersunat. Sementara Roma itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Santo Petrus itu bukan Petrus murid Yesus, tetapi orang lain yang kemudian dinobatkan sebagai Petrus agar dianggap sebagai murid Yesus. Padahal jelas Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Yesus mengakui, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, domba yang sesat dari umat Israel saja. Jadi pola ini saya katakan karena itu berdasar terhadap pengakuan Yesus. 3 tahun Yesus mengajar memang hanya kepada domba, hanya kepada Bani Israel saja. Kecuali teman-teman Kristen yang mengatakan kami ini adalah domba yang hilang atau domba yang sesat dari Bani Israel. Tapi apakah ada ilmu yang kemudian bisa kita gunakan untuk membenarkan itu? Kalau bukan doktrin dan dogma, kita tidak akan pernah bisa mengakui bahwa kita adalah domba. Santer-santernya apa itu ya? Yahudi rohani atau Israel rohani. Itu aja. Tapi itu adalah cara kemudian untuk menutupi bahwa sebenarnya kita ini bukan pengikut, tapi pentuhan. Kalaupun kita dikatakan sebagai pengikut, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, kalau kita mengaku sebagai domba, harusnya kita mendengarkan beliau. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Nah, sementara teman-teman kami, Jadi bagaimana, Brother Panji? Ada yang harus silakan. disanggah? Silakan. Mana Yang naikin dulu rekan-rekan kita di bawah itu sudah pada Sudibyo sama Billy naikin dulu host. Cemen banget sih hostnya ini. Jadi santai, ini ya. santai. Yes. Jadi Yesus Naikin dulu, ini host. Bentar, Bang diutus Panji. Naikin dulu host. untuk Teman tuh si Sudibyo seluruh udah minta untuk dunia ya. Sabar. Billy mana Billy? Lanjut Panji, lanjut. Jadi seperti yang dikatakan itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anaknya ini diberikan untuk dunia. Dunia ini luas, Billy. bukan hanya sebagian kaum. Jadi jelas Yesus ini diberikan untuk dunia ya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa
mengatakan dia hanya untuk beberapa kaum ya, karena kita sesuai dengan apa yang tertulis untuk dunia. Visi nggak bisa naik ya. Terus lanjut, saya lagi lihat-lihat ini yang mau naik ini kayaknya. Lanjut. Baik. Bisa saya tanggapi, host? Ya, silakan. Oke, baik. Di data yang Anda bawa, Yohanes 3 barusan, di data 16, bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia Karunia Allah ya. Iya, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan yang tumbal. Itu dulu. Yang tunggal, yang satu Iya. ya, yang esa. Iya, bukan yang tumbal. Berarti nanti dia nggak bisa ditumbalkan karena dia bukan tumbal. Kan Itu gitu ya? jangan kita masuk ke situ dulu Bang, jangan masuk ke Oke. situ. Kita ikut dulu ayatnya aja dulu. Oke. Yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Nah, yang harus dipercaya di sini Yesus kan? Ya kan, Bang? Iya. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, dunia harus percaya itu atau tidak? Diutus kan diberikan untuk dunia nih ya. Oke. Dunia harus percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah wajib hukumnya dunia percaya akan Yesus dengan ucapan itu? Silakan. Jadi kita percaya kepada karya Allah yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Jangan kemana-mana dulu, karena kalau kita berbicara tentang karya Allah, karya Tuhan, Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa karya Tuhan yang dilakukan justru membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kita lari ke pernyataan Yesus. Makanya kita harus lihat dulu Bang gini ya. Jadi Allah ini mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan bagi kita supaya kita orang-orang yang berdosa ini memiliki jalan kepada kehidupan yang kekal. Oke. Nah, ketika kita menjadikan Yesus sebagai jalan, Yesus mengatakan dirinya di dalam Yohanes 17 nomor 3, aku diutus hanya kepada, dia katakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ya, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Apakah ketika kita percaya terhadap pengakuan Yesus itu, maka kita memperoleh hidup yang kekal? Jadi begini ya, Dia adalah jalan. Ketika kita percaya kepadanya, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Betul. Apa yang dikerjakan oleh Yesus kita harus ikutin. Kita tidak boleh berbuat sembarangan seperti apa yang kita mau, seperti itu. Tapi harus mengikuti apa yang dipraktekkan, diteladani oleh Yesus selama Ia di dalam dunia ini. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tidak Yesus mengajarkan menyembah, mempertuhankan dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa teman Kristen melakukan itu? Karena kita ya, baik di umat Islam dan umat Kristen juga banyak aliran-alirannya, banyak pandangan-pandangannya. Bukan. Kan Yesus yang harus dicontoh ini. Yesus harus dijadikan teladan karena dia memberikan teori. Kita harus mencontohi dia, yaitu menyembah Allah yang adalah Bapa kita. Iya, betul. Nah, makanya siapa yang dicontohi oleh Kristen menyembah Yesus? Tadi Anda sudah mengakui dia adalah Kurios, dia adalah Lord, dia Tuhan. Lord, Tuhan. Ya. Terus siapa yang Anda contohi? Siapa yang Anda contohi? Mempertuhankan kita manusia. Iya. Jadi gini, Yesus ini adalah Lord, Tuhan, bukan Allah. Oke? Iya, itu dia maksudnya. Siapa yang Anda contohi mempertuhankan utusan? Kan tadi Yesus yang harus diteladani itu. Yesus yang harus menjadi patron. Ketika Yesus menyembah kepada ilah yang tak terlihat, lalu Anda menyembah kepada Yesus, ini yang Anda contohi siapa? Saudara saya contohi siapa? Kita menyembah kepada Yesus itu kata siapa?
Oke, berarti Anda tidak mempertuhankan, tidak menganggap Yesus itu Kita Tuhan. harus, Yesus bukan Allah, tetapi Tapi- dia Tuhan atas manusia. Maksudnya dia Oke. juga adalah sembahan gitu. Bukan, yang disembah kita adalah Allah yang adalah Bapa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus menyembah kepada Allah karena Allah itu tidak terlihat, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Oke, sepakat kita, berarti Yesus hanya utusan Tuhan di sana, ya kan? Ya, Ya, sekarang permasalahannya adalah ketika kita diminta percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Apakah kita ini umat Israel? begini. Jadi kalau kita nggak bisa memperoleh jalan, memperoleh keselamatan, makanya sesungguhnya kita adalah orang tersesat. Yang tersesat inilah yang menjadi milik kepunyaannya. Enggak, maksud saya gini, Bang. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel." Iya, berarti yang mengikutnya adalah domba yang hilang, yang sesat. Oke? Domba itu Bani Israel. Iya, begini Bang, benar Bani Israel. Tapi kan Bani Israel itu ketika kejadian Menara Babel itu menyebar ke berbagai tempat. Kita nggak tahu yang mana Betul. Bani Israelnya itu. Jadi siapa yang mengikuti dia yaitu Bani Israel karena dia berada di bawah apa namanya ya, Yesus Kristus seperti itu ya. Bani Israel itu. Ya, silakan. Saya salah dulu Bang Sumayya. Silakan, Bang. Yang baru naik ini ada teman kita Firman ya. Halo. Halo, selamat malam teman-teman. Oke. Malam. Nanti are you Christian or Muslim? Ya, Christian. Oke. Nanti selesai paparan dari Bang Suma, penjelasan Bang Suma, boleh Anda sanggah apa yang jadi penjelasan Bang Suma. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Jadi saya kasih data misalnya dalam Yeremia 50:17. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, bahwa yang dimaksud domba di sana adalah Bani Yakub. Ya. Lalu kemudian Yehezkiel 11, Yehezkiel 34, Yehezkiel 37, Ulangan 30, Mazmur 107 dan juga Yesaya 11:12. Bani Israel dibuat berserak oleh Tuhan. Berserak penjuru bumi. Itu yang harus kita pahami dulu. Maka Yesus ketika datang dia mengatakan, "Aku diutus hanya kepada umat yang sesat dari Bani Israel." Nah, ini poinnya. Oleh karena itulah kemudian saya ingin ketegasan dari teman-teman Kristen yang ada di sini. Apakah teman-teman Kristen ini adalah Bani Israel? Kalau bukan Bani Israel, berarti boleh dong saya katakan, Andalah yang menggenapi nubuatan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi. Kecuali saudara-saudara mampu menunjukkan bahwa identitas Kristen itu adalah Bani Israel juga. Silakan. Bagaimana menurut Bang Wafirman? Saya kasih waktu lu Bang Wafirman mengenai penjelasan Bang Suma. Baik. Ya, betul. Memang di dalam kita perhatikannya, di dalam progres penebusan itu, pertama-tama bahwa kita harus tarik dulu sejarah dari awalnya, bahwa memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan atau Allah Yakub memilih satu bangsa, itu bangsa Israel. Ya, setuju dong? Ya? Memilih satu bangsa, itu bangsa Israel, untuk dijadikan sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang memuji Tuhan, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan sebagainya macamnya. Dan kita melihat di dalam perjalanan itu bangsa Israel dibuang ke Mesir karena kelaparan saat itu. Firaun tidak mengenal lagi siapa Yusuf dan sebagainya macamnya. Nah, setelah itu mereka dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, kemudian kita lanjut dari nanti tadi si Bang Juma itu membaca ada Yehezkiel, ada Yeremia dan sebagainya macam bahwa Bani Israel itu atau Bani Yakub itu sudah terbuang. Itu betul. Ini terjadi karena memang ketidaksetiaan orang Israel kepada Tuhan Allah Yahweh mereka yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Ini sejarahnya dulu.
pindah tangan ke media Persia, setelah itu pindah tangan lalu masuk ke Romawi saat itu. Nah, sekarang pertanyaan Bang Juma adalah, sedangkan Yesus mengatakan bahwa aku datang kepada domba-domba yang hilang Bani Israel. Betul begitu ya? Ya. Sedangkan banyak, misalkan kayak orang Kristen sekarang itu ada yang Indonesia, ada yang Singapura, ada yang itu kan bukan keturunan Israel. Nah, justru disinilah yang perlu kita harus perhatikan bahwa ketika Yesus berbicara itu secara spesifik, itu betul. Bahwa memang pertama-tama misi Allah itu kepada orang Israel. Tapi kita perlu melihat secara progresif itu tidak hanya sampai di situ. Bahwa ketika Allah mau menyelamatkan manusia, tidak hanya bicara kepada Israel dan keturunan secara lahiriah. Tetapi yang dimaksudkan di sana juga adalah include mereka yang percaya kepada Yesus di dalam iman. Ya, di dalam iman, dan merekalah orang Israel, keturunan Abraham. Nanti kalau saya tunjukin satu ayat, itu di dalam Galatia, saya lupa, sebentar saya coba searching, bahwa betul bahwa ini bukanlah umat pilihan secara lahiriah, atau keturunan Israel secara lahiriah. Tetapi kita ini menjadi anak Abraham, anak pilihan, karena kita percaya Yesus di dalam iman. Jadi, orang yang sudah percaya kepada Yesus dicangkokkan menjadi umat pilihan itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru itu bukan saja hanya bicara kepada orang Israel secara lahiriah, tetapi sekali lagi penekanannya adalah bagi siapa yang percaya kepada Yesus di dalam iman bahwa dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, maka dia memiliki hak sebagai anak, ya, yang sebagaimana orang Israel yang sudah ditetapkan oleh saya salah satu ayat ya, Bang Riman itu tidak dikatakan mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan, tetapi sebagai Tuhan, ya. Itu dalam Alkitab kita, ya. Sebentar ya. Tertulis di situ itu Yesus adalah Allah, Wirman. tetapi Lord, ya. Halo Bang Wirman. Itu dulu. Ya, halo. Ya, terus lanjut. Ya, saya lanjut ya. Itu misalkan ya di dalam Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kan Pak Yesus, yang perkataan Yesus tadi, ya, kita fokus dulu di dalam pertanyaan Bang Juma. Kita ikut dulu logika berpikirnya Bang Juma ini. Oh, tadi Yesus kan mengatakan, aku datang kepada domba-domba yang hilang, itu orang Israel. Nah, sedangkan kan dia pertanyaannya, sedangkan orang Kristen sekarang kan, misalkan salah satu Indonesia, itu kan bukan orang Israel asli. Ya betul, tapi perhatikan, kita harus membaca secara holistik. Sekali lagi, kita harus membaca secara holistik Alkitab itu. Tidak hanya kita mau membaca satu bagian penting yang itu menurut kepentingan kita sendiri dan kita tidak melihat konteks yang lain. Nah, salah satu di dalam Galatia pasal 3 ayat 7-8 dikatakan di sana, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Gitu ya. Dan Israel itu kan keturunan dari Abraham, gitu ya. Anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah memberikan orang-orang bukan Yahudi karena iman, bukan orang Yahudi, sekali lagi ya. Itu mereka yang orang Yunani kah, orang Mesir kah, orang Indonesia kah, gitu ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini kan janji kepada Abraham ya. Ketika Allah mengatakan bahwa engkau akan diberkati, itu berkat sebagai anak, keturunan dan tanah. Dan keturunan itu kan termasuk bukan saja mereka yang secara lahiriah, yang mengaku sebagai Yahudi lahiriah, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus, inilah hasil karya Yesus di dalam keselamatan itu. Jadi itu Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma, saya berikan kesempatan waktunya. Silakan. Iya, baik. Jadi yang pertama, Anda mencoba menggunakan data-data surat-surat Paulus untuk Romawi Baik.
untuk membantah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Lalu Anda mengkanter pernyataan Yesus itu dengan Galatia 3. Sehingga Anda sampai pada poin bahwa karena Abrahamlah kemudian orang di dunia akan mendapatkan berkat. Oke. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang, mohon maaf ini, berbicara tentang Nabi Abraham atau Abraham alaihissalam, saudara tidak mau kemudian mengatakan bahwasanya Ismail itu adalah anak yang sah. Ismail itu adalah anak budak. Ismail itu anak yang tidak diinginkan. Artinya bahwasanya Anda tidak mendapatkan berkat dari sana. Itu adalah kutuk. Sabar Bang, sabar. Itu adalah satu hinaan terhadap Abraham. Karena Ismail itu adalah anak kandungnya. Anda mau hilangkan identitasnya seperti apa pun tidak bisa. Makanya di dalam Kejadian 12 nomor 3 itu, nomor 6 dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan anaknya sebagai anak yang tidak sah, Anda sudah mengutuk Abraham alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Saya kantor dulu ini, yang satu-satu dulu supaya saya nggak lupa. Boleh nggak? ya, iya, poinnya saya kasih poinnya 30 detik. Poinnya adalah Anda mengkanter pengakuan Yesus dengan menggunakan pengakuan orang Farisi. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku di dalam Filipi 3, dia sebagai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 juga dia mengaku sebagai orang Farisi. Silakan. Oke, nah sebenarnya gini loh Bang Juma, ini udah terlihat nih, sebenarnya udah loncat lagi nih. Tadi Bang Juma sudah mengatakan bahwa kalau Anda mengakui Abraham, kenapa kemudian anaknya salah satunya adalah Ismail tidak diakui? Ini kan sama saja penghujatan kepada Abraham, begitu ya kira-kira. Nah saya counter dulu. Nah makanya kita perlu perhatikan konteks pembicaraan kalau bicara soal Alkitab. Sedangkan konteks Abraham kalau bicara soal keturunannya, memang itu tidak terhitung Ismail. Tetapi bukan berarti kita mengatakan Ismail bukan anaknya. Memang Ismail itu anaknya pribadi ya, anak-anak Abraham, tetapi bukan istri yang ditentukan oleh Tuhan. Karena kan kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab, Alkitab kita secara khusus nih, nggak tahu kalau kitab yang lain mencatat apa. Alkitab itu mencatat bahwa Ismail itu adalah anak Abraham dari gundiknya Sarah. Begitu. Ya, dari gundiknya, dari pembantunya Sarah saat itu. Begitu. Jadi memang itu tidak terhitung sebagai anak yang dijanjikan oleh Tuhan yang menjadi tahta pewaris, apakah itu secara rohani nanti, apakah itu keturunan dan dan sebagainya macamnya. Jadi yang terhitung hanya Isa. Kalau versi kita, kalau sudut pandang kita sebagai orang Kristen, ya sekali lagi saya nggak tahu apakah Anda setuju atau enggak, itu nggak masalah. Tetapi saya perlu kasih tahu bahwa Alkitab kita mencatat bahwa kalau nanti saya tidak perlu baca lagi karena itu panjang lebar sekali. Nanti teman-teman bisa baca dalam Kejadian itu peristiwa soal Hagar dan anaknya yang diusir dari rumah. Ya karena memang tidak diakui, itu satu. Yang kedua, tadi Bang Juma mengatakan bahwa Wafriman memakai data mengcounter kata-kata Yesus dengan orang Farisi. Sedangkan kan Paulus itu kan mengaku dirinya sebagai orang Farisi di Filipi pasal 3 dan di Kisah Para Rasul. Nah menarik, logika berpikir itu salah sebenarnya Bang Juma. Ya, teman-teman salah. Kebanyakan orang teman-teman yang berseberangan iman dengan kita mengatakan bahwa apakah Yesus itu menulis Alkitab? Apakah Yesus itu punya punya angel sendiri? Nah ini kan logika berpikir yang salah. Apakah Yesus itu adalah Kristen kalau kita lebih jauh ya? Ini logika berpikir yang salah. Sedangkan Yesus itu kan Allah itu sendiri. Jadi apakah itu Yesus itu serta di dalam mewahyukan itu? Kita mengatakan Filipi yang tadi Bang Juma bilang bahwa dia mengaku dirinya orang Farisi. Yes, itu betul. Dia sedang mengakui dirinya, memberitahu loh, gua dulu penganiaya yang percaya sama Yesus itu loh. Saya mati-matian, bahkan saya rela kepala saya digorok, leher saya digorok, hanya membela
untuk iman Kristen itu sendiri, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu pasti punya hidup yang kekal. Bukan berarti ketika mengatakan Paulus itu orang Farisi berarti bertentangan dengan yang Yesus katakan. Tidak. Justru secara keseluruhan, perjanjian lama, perjanjian baru, itu include adalah Yesus ikut mewahyukan. Karena di dalam kepercayaan kami sebagai orang Kristen, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Itu tidak perlu lebih panjang lebar ya. Itu tanggapan saya, Bang Zuma dan teman-teman. Silakan Bang. Iya. Bang Zuma, saya Iya. ini dulu tambahin dulu sedikit ini tentang katanya tadi itu Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat saja ya, untuk Bani Israel gitu ya. Tapi ada ayat mengatakan, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kita garis bawahi, kepadaku telah diberikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa loh, bukan hanya Bani Israel. Oke? Jadi saya hanya tunjukin ayatnya aja. Oke, silakan. Lanjut Bang Oke. Zuma. Oke, baik. Saya bantah dulu ya. Data Anda itu data yang Anda ambil dari data yang Anda ambil kemudian dari Lembaga Kitab Indonesia. Kalau Anda melihat dari original teksnya, bunyi yang seharusnya menjadi terjemahan Indonesianya itu tidak seperti itu. Ini sudah berapa kali saya sajikan kepada teman-teman bahwa ketika berbicara mengenai Matius 28 itu di data 19-nya itu sangat jelas Yesus mengajarkan, jadikanlah murid seluruh ras muridku. Jadi yang mau dijadikan murid di sana adalah ras muridnya. Bahasa Yunaninya jelas. Kalau Anda mempelajari original teksnya, di situ jelas dikatakan poreutentes, mateuteussate. Artinya jadikanlah murid semua ras muridku. Apa ras murid Yesus? 12 suku dari Bani Israel. Rat itu etnos, atau kita menggunakan bahasa Indonesia etnis. Etnis itu adalah ras, suku. Jadikanlah murid seluruh suku muridku. Coba Anda pelajari kajian bahasa ini, bahasa Yunaninya. Anda akan dilarikan ke sana, pasti Anda akan paham itu. Tapi kalau masuk ke Lembaga Kitab Indonesia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal itu poin yang keliru. Kalau kita masuk ke dalam original teks, ya, poreutentes mateuteussate. Artinya jadikanlah murid semua suku muridku, kan gitu. Kalau etnos dalam bahasa Yunani itu adalah suku. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Makanya Anda membantah pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Ingat saudara-saudara, Yesus hanya 3 tahun berkeliling mengajarkan Injil. 3 tahun Yesus mengajarkan Injil. Yesus mengatakan dalam kitab saudara Yohanes 17:8, semua firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti sudah tidak ada lagi firman setelah naik ke surga, ke langit. Sementara kitab kanonik itu adalah firman-firman yang dituliskan oleh penulis kitab kanonik, termasuk Paulus, yang tidak langsung bertemu dengan Yesus. Malah Paulus kalau Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 9, siapakah engkau Tuhan? Barulah kemudian Tuhan menyatakan diri ke Ananias. Ananias kemudian menyatakan bahwa Paulus itu adalah rasul. Artinya ada firman-firman baru yang datang setelah Yesus terangkat. Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Sudah Yesus sampaikan. Jadi tidak ada lagi firman. Ketika ada firman setelah Yesus terangkat ke langit, itu firman palsu. Mohon maaf nih, ini data Bung. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi itu pengakuan Yesus Coba sendiri. lihat Bang, itu Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 Mengatakan Yohanes 3 kasih Allah akan Iya, ini yang tadi
Tadi saya sudah sampaikan itu, Bung, dan Anda tidak bisa menjawab itu. Begitu Bang. besar, begitu, ya, gimana, Bang? Saya coba tanggapi. Yang tadi Bang Zuma bilang itu apa namanya hanya ras. Rasanya Anda salah. Saya juga lagi buka. Jadi Silakan, begini, silakan. Saya baca ya untuk bahasa Yunani ya. Teks Iya. yang mengatakan Matius 12 itu di sana Silakan. Etne itu bukan etnis tetapi nation. Wah, Bahasa Anda Inggris- coba lihat. Oke. Mari kita uji. Ada nggak yang bisa buka kamera? Gone, sebentar saya baca. Gone, therefore disciple all the nation, baptizing them in the name. Jangan ke bahasa Inggris, Bung. Langsung ke bahasa Yunani. Saya coba, cuman saya balik kamera. Gimana cara balik kameranya ya? Ya, jadi sebenarnya etne itu tidak berbicara ras, Bung Juma. Itu nation. Nature kasusnya pun kalau kita melihat passing satu-satu itu kasusnya itu mengatakan noun akusatif neutral plural ini jamak nation bangsa, jadi bukan etnis, bukan hanya satu ras. Dan lagian kalau kita membaca secara konteks tidak bicara hanya satu ras, Bung Juma. Jadi cara berpikir kita saya rasa itu berbeda, ya. Maka mari kita perhatikan. Saya pribadi ya, saya anjurkan kalau teman-teman mau belajar Alkitab untuk mengenalinya, maka jangan baca satu teks saja, tetapi baca teks itu di dalam konteksnya. Jangan lepaskan teks di dalam konteks. Ya, itu perlu sekali, penting sekali. Jangan sampai kita menyalahkan teks dengan membaca teksnya dengan mengeluarkan konteksnya. Sedangkan konteks bicara di sana itu bicara soal cakupan luar, karena Yesus itu mau mengakhiri pelayanannya, gitu loh. Dan nanti itu dijawab lagi secara konteks jauhnya di dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi saya rasa teman-teman perlu perhatikan, khususnya yang teman-teman saya Kristen ya, perlu belajar baik-baik. Nation itu, etne itu tidak bicara etnis, bukan hanya etnis, bukan hanya satu ras. Bukan saja kita terpaku karena, coba perhatikan, kan murid-muridnya Yesus kan orang Yahudi semua. Nggak mungkin dong. Kan begitu cara berpikirnya. Nah, yang kedua, saya counter dengan yang Anda bilang tadi tentang bahwa Yesus itu sudah mengatakan sudah selesai, jadi nggak ada lagi Alkitab. Nah, ini cara berpikir yang salah sebenarnya, ya. Ini cara berpikir yang salah, ya. Oke. Apa? Boleh. Lanjut Bang Suma, lanjut. Oke. Saya ingin tahu dari saudara ya. Baik. Percaya tidak saudara Panji? Siapa saudara Panji ya? Atau saudara yang lain? Firman. Saudara Firman. Percaya enggak bahwa kelak Tuhan yang mereka sebut Hasem atau Adonai akan mengembalikan semua Bani Israel kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan? Percaya enggak Anda? Nah, ini yang perlu harus perhatikan, ya. Dijawab aja Bang, dijawab aja. Aku akan mengembalikan. Di dalam Yehezkiel 11:17, Ulangan 30 nomor 3 sampai nomor 5, Tuhan akan mengembalikan seluruh Bani Israel, Bani Yakub yang berpencar, yang berserak kepada seluruh penjuru bumi. Anda percaya enggak di situ? Dengar dulu, dengar. Saya begini, makanya cara berpikir Percaya. Ada yang mengatakan percaya. Kalau saudara Firman percaya tidak? dengar dulu. Jangan sampai kita memakai itu. Ketika bicara saya akan mengembalikan, itu bicara soal rohani, itu progres. Kenapa larinya ke rohani sementara ketetapan Nabi Musa yang menjadi perjanjian baru Tuhan kepada Bani Yakub itu bukan masalah rohani toh. Ada yang disebut sunat hati dan sunat apa? Sunat kulub. Berarti berbicara tentang jasad dan roh. Dari mana Anda mendapatkan konsep rohani saja? Siapa yang ngajarin Anda itu? Sekarang sekali lagi saya tanya kepada saudara, percaya tidak berdasarkan Ulangan 33 nomor 5, 30 nomor 3 sampai nomor 5 dan data Yehezkiel 11:17, sabar Bung, sabar. Yesaya 11:12, Tuhan Hasem Adonai Yod-Heh-Vaveh akan mengembalikan semua keturunan Yakub yang berserak kepada penjuru bumi untuk kembali kepada tanah yang diperjanjikan dengan Tuhan. Percaya enggak Anda? Nah, Percaya 100%. Nah, satu teman saya percaya. Anda sendiri Firman gimana? begini loh.
Loh, kok jadi begini, Bang? Bang, kok jadi begini? dengar dulu, Kok jadi dengar. begini? Pertanyaan saya, percaya atau tidak percaya? Begini, sebentar dulu, dengar dulu. Ketika Yeskel berbicara soal itu nubuatan ke depan, nubuatan. Tahu. Betul, paham kita, betul. Sekarang percaya tidak kalau itu akan terjadi ke depannya? Itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Sabar dulu, Bang. Percaya tidak bahwa Elohim akan mengumpulkan kembali keturunan Yakub pada titik yang sudah ditentukan? Percaya tidak Anda? Dan dimaksudkan satu titik itu bukan berarti mereka akan kumpul di Israel. Loh, itu janji Tuhan. Makanya cara Itu janji. Loh, kok jadi Bung, Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 nomor 5, jangan kamu berasumsi tentang firman Tuhan. Tetapi imanilah firman Tuhan berdasarkan didikan dari Tuhan itu sendiri. Jangan berasumsi Anda. Bang Jumang tidak perlu harus mengatakan seperti itu. Itu sudah kita pelajari yang seperti itu. Makanya dengar. Bang Zuma kasih waktu dulu coba dah sama Bang Wang Riman menjelaskan itu biar kita. Padahal saya cuma bertanya percaya atau tidak percaya. Susah bagi Anda untuk kemudian jujur. Silakan. Saya percaya, tetapi yang dimaksudkan saya bilang percaya itu bukan berarti mereka akan dikumpulkan itu satu arah di Israel. Kalau ada datanya, dengar dulu, sebentar, makanya dengar dulu. tinggi mana firman Tuhan daripada pernyataan Anda? Kalau ada datanya mereka akan dikembalikan ke Israel. Sudah. Ya, tinggi mana pernyataan Tuhan yang ada dalam kitabnya Yahudi, aku akan mengembalikan mereka kepada tanah yang telah kuperjanjikan dengan nenek moyang mereka. Mana tinggi pernyataan Tuhan ini dengan pernyataan saudara? Silakan. Di dalam konteks ketika bicara soal Yehezkiel, itu kan mereka sedang terbuang di Babel. Tahu Bang, tahu ini yang sedang kita bahas. Ya makanya Tahu. Dengar dong. Maksud dari Bang Suma begini, Bang Firman. Apakah percaya bahwa firman itu lebih percaya firman apa yang lain? Sebab firman itu pasti akan digenapi. Ya, pastilah kita Gimana? percaya firman Tuhan. Tetapi begini, ketika kita membaca ayat-ayat seperti itu kan ayat nubuatan. Pertama kita melihat konteksnya. Ketika Yeskel berbicara itu bicara ketika orang Israel di dalam pembuangan. Nah, ketika Yeskel membicarakan itu, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian mereka. Ya betul, mereka nanti kembali tuh disuruh pulang sama ketika di tangan media Persia. Nah, tetapi berarti yang dimaksudkan itu mereka yang modern ini. Ini saya yakin di asumsi Anda, presupposisi Anda di balik itu adalah ayat itu mau mengatakan bahwa orang Israel yang modern, yang sekarang ini. Begitu. Bukan seperti itu maksud saya. Siapapun di antara mereka mau modern atau mau ketinggalan, ketika kemudian dikatakan oleh Tuhan mereka semua akan dikumpulkan sebagai satu kawanan domba. Dalam satu kawanan domba yang digembalakan kemudian pada padang rumput yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Anda percaya itu? Anda mengatakan percaya. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah ketika Bani Yakub, Bani Israel ini dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi masuk ke dalam tanah yang dijanjikan, apakah Anda ikut di dalamnya? Sementara Anda bukan Bani Israel. Coba Anda jawab, Nenji. Coba Anda jawab. Kembali lagi ke konteks yang tadi nih. Sama saja dengan pembicaraan tadi kan, sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel. Sedangkan ya, itu dia. Makanya kan ada nubuatan. Tuhan membuat mereka ada penggenapan, kemudian Tuhan membuat mereka berserak. Penggenapannya mereka akan dikumpul kembali, dihimpun kembali. Pertanyaan saya, pada saat Tuhan menghimpun Bani Israel, apakah Anda ikut di dalamnya? Kan Anda bukan Bani Israel. Silakan. Ini yang dengar cara berpikirnya dulu harus ikuti. Saya jelaskan dulu ke Anda. Ya. Kembali lagi kepada pembicaraan tadi ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba. Sebenarnya juga itu Anda tidak membaca secara keseluruhan. Sebenarnya kan ini kalau ayat ini kan berbicara ada seorang perempuan Kanaan yang dimana kan orang Kanaan itu kan tidak dipandang oleh orang-orang Yahudi. Nah, kembali lagi tidak dipandang oleh Yesus, Bung. Bukan orang-orang Yahudi.
Nah sekarang orang yang sesama dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, level tertinggi yang Yesus berikan kepada dia sebagai apa? Domba atau guguk? Udahlah, Anda nggak usah putar-putar itu. Kita tahu itu, Bung. Saudara saya yang membawa data itu kan, bukan saya kan? Saya ngerti. Wanita Samaria yang kemudian ikut ke Yesus sambil teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah anakku sakit. Tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak. Mana ada usul dia di situ? Ada. Coba Anda baca Matius 15. Yesus memerintahkan untuk mengusir wanita itu. Nah, cara berpikirnya bukan begitu, bro. Bukan begitu. Ini kenapa jadi cara berpikir saya yang salah sementara datanya ada tertulis. Makanya, Anda kan Muslim, Anda kan berseberangan, Anda kan tidak percaya Alkitab, toh. Justru karena saya Muslim inilah kemudian saya bertanya-tanya kenapa teman Kristen bertentangan dengan kitabnya, bertentangan dengan Yesus. Anda sendiri yang bertentangan dengan pikiran Anda. Makanya Saudaraku, pertanyaan terakhir dari saya. Apapun narasi yang Anda bangun kemudian, pertanyaannya, ketika Bani Israel dikumpulkan kembali, apakah Anda sebagai Kristen juga diikutkan untuk ikut dihimpun bersama Bani Yakub? ya, Jawab. kita Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan kita berbicara dalil ini. Karena kita katanya ini adalah umat beragama harus berfokus kepada dalil. Sekarang mana dalilnya? Saya kasih kisi-kisi supaya Anda paham. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya menginjak tanah Yerusalem. dengar dulu. Makanya saya jelaskan. Jadi ketika berbicara soal Israel, tidak hanya Itu berbicara satu. yang hilang. Juma dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Silakan. Kalau mau diskusi ini lanjut dengan baik, dengan elegan, Anda harus berikan Pakai data. Pakai data. Kalau mau elegan pakai data. Kita hargai host kita. Pakai data. Anda jangan berasumsi. Ingat sekali lagi Amsal 3 nomor 5. Orang beragama itu berbicara berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan berasumsi. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada asumsi liar. Silakan. Jangan teruskan, saya jelaskan. Pertama, sekali lagi, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya membaca secara literal yang tertulis, kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, Anda tadi mengatakan apakah Anda juga dihimpun termasuk di sana? Saya bilang yes, karena memang itu data Alkitab. Salah satunya Galatia 3 tadi. Galatia 3 kan, ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Orang yang beriman, tadi saya bilang, puncak dari semua penggenapan dari janji Tuhan, nubuatan itu di dalam Kristus Yesus yang mengembalikan mereka secara rohani. Lalu bagaimana Bung? Ukuran Yesaya 52 nomor 1 adalah orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem. Justru Anda mau itu. kemana? Halo, Anda mau kemana? dengar dulu, perhatikan. Anda mau kemana kira-kira? Makanya kalau Anda hanya membaca sampai di situ, Anda hanya mentok. Kalau baru membaca di situ aja Anda sudah terusir, gimana kalau saya baca yang lain? Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Kalau saya tambah lagi ke dalam Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Anda mau kemana? Udahlah, nggak usah bertele-tele dengan karena orang Kristen pun. Subhanallah, saya tidak bertele-tele, saya sajikan data. Saatnya Anda berpikir. Iya, itu sudah receh sekali, Bang Bro. Kok jadi receh? Anda imani itu sebagai firman Tuhan, Anda katakan receh. Subhanallah, saya aja sebagai seorang Muslim menghargai kitab saudara. Anda mengatakan itu receh. Kayak mana ini? Kayak Bang Juma itu yang saya bilang firman Tuhan. Jadi begini ya. Cara berpikir Anda itu. Jadi begini. Jangan salahkan cara berpikir saya, Bung. Itu data yang ada di dalam kitab saudara. Anda nggak ngerti Alkitab kami, benarnya. Bagaimana mungkin Anda lebih mengerti sementara Anda tidak bawa data? Saya bawa data. Aku sudah kasih data tadi sama Anda, Galatia 3. Zuma. Galatia 3 itu. Kita nih Ya, silakan. berakhir itu setelah kematiannya. Jadi segala sesuatu yang sekarang itu baik Muslim, apapun agamanya berbicara tentang hal yang akan datang, bukan yang sekarang ya. Jadi
segala sesuatu itu berbicara tentang dunia yang akan datang, bukan yang sekarang. Oke? Jadi Oke, Bu. tujuannya itu bukan Baik. kejasmanian sekarang. Oke? Baik. Izinkan saya 30 detik berbicara. Silakan Bang Suma, silakan Bang. Oke, Silakan. makasih saudaraku host. Dengarkan Bang Panji, saudaraku Panji. Boleh Anda berbicara tentang hari kemuliaan. Tapi ingat sebelum ke sana Anda dihakimi dulu oleh Yesus. Pahami itu dulu. Jangan Anda diminta dihakimi oleh Bapa atau Allah atau siapapun. Yesus dulu Anda nggak bisa lolos di sana. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kira-kira kalau Anda ditanyai kemudian tentang pola yang Anda lakukan selama ini dalam prosesi agama, apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku ini diutus kepada seluruh umat manusia? Apa jawaban Anda? Begini ya, saya sudah ngasih ayat tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus dia mengatakan ajar baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Enggak nyambung Dan situ. jadikanlah mereka semua bangsa Saudaraku, menjadi bangsa muridku ya. Itu sudah tadi jelas di situ. Tadi itu sudah kita kupas loh. Sampai kepada original teksnya kita udah kupas itu, Bang. Kopi ini kan kita berbeda-beda versi ya seperti itu. Tapi ini bahaya ini. Kalau Anda sudah mengatakan beda-beda versi, itu bahaya, Bung. Jangan. Itu bisa membuat teman-teman Kristen lain kita marah. Jangan. Katakan ya kalau ya, katakan tidak. itu katakannya itu sesuai juga, kita harus seperti itu. Nah, jadi kita mengikuti yang tertulis, tidak lari kemana-mana apa yang diikuti. Oke, lanjut Bang Juma. Halo Bang Juma. Halo. Ya lanjut bentar. Bang Zuma. Pairing. Halo Bang William. Ya, sorry, mic saya tadi sempat terputus, rupanya lobet. Nggak Tanggapi tercas. buat Panji. Iya, jadi sekali lagi mohon izin ya, saudara host. Ya silakan. Oke, baik. Jadi Anda jangan mengatakan beda versi, itu nggak bagus. Itu bisa menjadi sesuatu yang nanti membuahkan kesakitan terhadap teman-teman kita Kristen. Kita boleh keras dalam berdiskusi, yang penting kita berdata kan gitu, supaya kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, tadi polanya kemudian adalah Yesaya 52 ini, nomor 1 ini, orang-orang yang tidak bersunat kemudian tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Sementara Tuhan di dalam data yang kita sajikan, Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel, Bang. Tuhan akan mengumpulkan mereka kepada tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sementara Anda bukan Bani Israel. Yang saya khawatirkan, sabar, 30 detik. Yang saya khawatirkan adalah ketika penggenapan dari Matius 7, 21, 22, 23 itu tergenapi terhadap Anda. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Orang itu protes. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, bermujizat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, ya silakan aja, nggak masalah. Saya hanya sekedar memberikan edukasi. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya astagfirullah. Silakan. Bang Firman, lanjut. Bang Firman. Ya. Bang Firman. Halo Bang. Masih ada ya? Masih ada? Oh udah nggak ada kayaknya. Jadi segala sesuatu itu untuk dunia baru ya. Jadi Yerusalem yang dikatakan itu bukan Yerusalem sekarang. Kita bisa membaca di dalam Wahyu bahwa Yerusalem baru bukan Yerusalem yang sekarang ini. Jadi kita dikumpulkan, yang menjadi umatnya dikumpulkan di dalam Yerusalem baru, bukan Yerusalem sekarang. Jadi kita jangan beranggapan bahwa itu untuk sekarang, karena kita seluruh manusia untuk menantikan kehidupan yang akan datang di dunia lain. Oke,
Bukan dunia sekarang ini. Kita sekarang ini berusaha dan melakukan kehendaknya supaya kita menikmati kehidupan yang akan datang di dunia yang akan datang, yaitu di Yerusalem baru. Oke, Iya. Bang Juma. Iya, berarti pemahaman saudara dengan pemahaman yang empunya kitab terkait dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Dan satu lagi, kitab yang Anda baca, kitab Wahyu itu tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi. Itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi. Artinya bahwasanya pola yang Anda gambarkan ini, bahwa Israel baru dengan Israel yang kemudian diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Nah sekarang menurut saudara, yang mana yang firman Tuhan? Gitu loh. Yang mana yang firman Tuhan di sini? Kok ada yang dikatakan bahwasanya roh Israel baru? Israel baru ini yang mana? Setahu saya pemahaman Yahudi Israel baru itu adalah hari kebangkitan. Yerusalem baru, Yerusalem baru. Itu adalah setelah hari kebangkitan, Yerusalem baru. Sedangkan ketika berbicara tentang apa yang ada di dalam Yesaya 52 nomor 1, itu adalah Yerusalem di mana mereka semua akan dikumpulkan. Kalau di Yerusalem aja, Yerusalem duniawi, Anda tidak punya tempat di sana. Apalagi Yerusalem baru setelah kematian. Jadi begini Bang, coba Iya, Abang silakan. berpikir secara menggunakan logika ya. Berpikir pasti logika, Bang. Silakan. Iya. Ya, saya akan mencoba membawa ke sana. Orang ini akan meninggal dan tidak akan dikembalikan ke sana sekarang ya, karena orang ini masih berserakan kemana-mana, Bani Israel ini. Jadi orang itu mati dan nggak mungkin kembali ke sana. Jadi yang dimaksudkan sesuai dengan Wahyu itu yaitu tentang Yerusalem baru, dunia yang akan datang, bukan dunia yang secara jasmani ini, tetapi dunia setelah kematian. Kalau kita mengatakan akan dikumpulkan semuanya di sana, sedangkan yang mati setiap hari di mana-mana. Nah, jadi itu logikanya itu. Jadi itu sudah tabrak logika ya, seperti itu. Karena Bani Israel ini pasti ada yang mati, nggak harus kembali ke sana ya. Jadi tentu berbicara tentang dunia yang akan datang. Dan ingat juga ada dua iman. Imannya bangsa ini Israel yang perjanjian lama berbeda dengan iman orang yang mengakui Yesus. Halo, Firman Ibrahim Fasa. Halo, Ibrahim Fasa. Ibrahim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ada ini Ibrahim ini ya. Bang Zuma, ada Ibrahim di sini juga yang masuk ada. Bang, aku sebentar aja bang. Ya, silakan. Bang Juma, salam kenal ya Bang Juma ya. Assalamualaikum Iya. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Aku mau tanya sama Panji sekali aja, boleh kan? Ya, silakan. Silakan. Bang Panji, kita cerita tentang logika aja lah ya, logika. Baik. Nggak usah bagi ilmu kan gitu ya kan. Seandainya lah ya, seandainya kalau diputar zaman ini, waktu pas penyaliban Yesus, yang gitu, abang itu ada posisi di situ. Apa yang abang lakukan? Apakah abang ikut sama orang Romawi menyalib dia? Apakah abang lari seperti 12 murid itu? Iya, kalau saya Atau posisinya, abang nonton aja? iya, jadi kalau posisinya seperti mengikuti ajaran Yahudi, seandainya saya garis keras orang Yahudi, pasti saya ikut melempari dia. Kalau Berarti abang, secara ini, secara apa abang lempari dia? karena pengajaran Yahudi itu tidak pernah mengatakan Allah memiliki anak. Kalau kita mau mengikuti itu ya seperti itu ya. Tapi karena kita berada di dalam Yesus sekarang, berarti tentunya kita tidak melemparinya gitu. Enggak, logikanya itu kalau abang ada posisi di situ, apakah abang ikut seperti orang Romawi itu yang menyalib dia,
Apakah abang seperti murid-muridnya yang lari? Atau Ya, abang diam aja masalahnya di situ? sekarang itu, masalahnya kita itu harus tahu dulu posisi kita itu sudah percaya sama ajarannya atau sebelumnya seperti itu. Tapi kalau kita belum Berarti harus mati dulu, mengetahui, baru harus jadi Tuhan gitu. itu dikatakan di dalam Alkitab, dijelaskan di situ. Dia yang mati dan hidup supaya menjadi Tuhan atas kita, baik orang hidup maupun orang mati. Berarti abang ikut orang-orang yang nyalip dia lah berarti ya. Itu ada ayatnya, Termasuk abang bro. termasuk abang pendukung lah yang menyalip dia ya, berarti gitu ya. Kalau saya garis keras orang Yahudi seperti itu ya. Seandainya saya dalam posisi Yahudi, berarti saya pasti juga seperti orang Yahudi. Kita nggak bisa ini. Orang Yahudi kan nggak nyalip dia tapi bang. Ya maksudnya kan, yaitu mengkhianati akan apa yang telah tertulis seperti itu. Oh, jadi berarti abang ikut tentara Romawi lah ya, menyalip dia ya. Bang Ya, Zuma, kalau saya sebagai, Iya bang, iya bang. tapi kalau boleh tanggapi, tapi kalau saya boleh sekarang, tanggapi buat Panji. tapi kalau saya sekarang pasti enggak, karena saya sudah Iya. mengerti. Ya, Panji. Iya. Coba dengar paparan lu dari penjelasan dari Bang Suma, bertalian dengan paparan Panji yang barusan. Dari pertanyaan dari apa tadi itu. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi gini, Bung. Ketika saudara mengatakan Anda akan ikut, satu hal yang perlu saudara pahami. Di dalam Matius 26, Matius 22, itu jelas itu penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah berdasar terhadap kesaksian-kesaksian palsu orang Yahudi, imam-imam Yahudi terhadap Yesus. Supaya beliau ini kemudian disalibkan, artinya dibunuh. Apa tujuan pembunuhan ini? Jelas. Oleh karena kemudian imam-imam Yahudi dan rabi-rabi Yahudi pada masa itu melihat pengaruh Yesus itu sangat kuat terhadap Bani Israel. Jadi mereka melihat bahwa Yesus ini semakin besar pengaruhnya, kemudian sehingga orang-orang yang menjadi imam rabi pada saat itu merasa terancam atas perpuluhan yang diterima dari jemaat. Makanya dia mempengaruhi Kekaisaran Romawi, dalam hal ini adalah Pilatus, untuk segera melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Di dalam Lukas 23 nomor 2 dikatakan begini, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat, ia menghasut orang-orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar, sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu salah satu sebabnya. Di dalam Lukas 23 nomor 2 versi BIMK. Lalu kemudian Matius 7 nomor 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yohanes 19 nomor 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kenapa hal ini terjadi? Oleh karena pengaruh Yesus terhadap orang-orang yang ada pada masa itu sangat luar biasa. Orang berpaling dari yang tadinya ke imam-imam, ke rabi-rabi, berpaling kepada Yesus. Maka upeti atau pajak itu berkurang. Maka Yesus diberikan kesaksian palsu agar ditangkap. Sementara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini perintah Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7. Berarti Yesus ini sebagai orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Ketika Anda kemudian mendudukkan diri Anda sebagai orang yang melempari Yesus, Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Tuhan karena membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, Itu yang perlu. Iya, silakan. Iya, tapi begini dulu, Bang. Kalau saya posisi sebagai orang yang memang ahli dan mengatakan
aku ini datang dari Allah dan aku ini adalah anak Allah. Ya wajar mereka marah karena Allah bagi mereka itu nggak pernah bersetubuh dengan manusia dan melahirkan manusia, berarti mengkhianati dan juga mengatakan dan merendahkan Allah mereka. Jadi itu hal wajar yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, karena dia mengaku aku dari surga loh, aku ini adalah anak Allah. Kapan Allah punya anak? Seperti itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang wajar terjadi. Baik. Karena memang untuk hal itulah dia datang ke dalam dunia ini. Baik. Begini, saudaraku Panji, kalau hanya alasan karena Yesus mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Allah di dalam iman saudara, itu adalah alasan yang dibuat-buat. Ya, kenapa? Dulu, Bang. Jangan dibilang mengaku sebagai Allah, karena dia tidak pernah mengaku seperti itu. Lah, itu kan alasannya. Enggak. Yesus mengatakan, nanti saya bacakan klarifikasi Yesus. Pekerjaan mana yang saya lakukan yang membuat engkau ingin melempari aku batu? Kan gitu di Yohanes 10 itu. Tapi dia katakan, bukan karena pekerjaan itu, tetapi karena engkau hanyalah manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Tuhan. Benar kan? Kan begitu? Menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apa klarifikasi Yesus? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Sabar. Kalau Anda memaksakan karena hanya Yesus mengaku sebagai anak Allah atau anak Tuhan, betapa banyak anak-anak Tuhan dalam kajian-kajian dan literasi kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi. Amsal 3 nomor 11 nomor 12, siapapun yang taat mendengarkan didikan Tuhan, maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Dia sebagai anak Allah. Jadi itu hanya alasan supaya Yesus ini bisa ditangkap. Bahkan Yesus klarifikasi di data Yohanes 10 yang Anda baca tadi. Di data nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka yang ingin membunuh Yesus oleh karena dia mengaku sebagai anak Allah? Dia katakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Yesus sebagai anak Tuhan, Yesus sebagai penyampai firman, maka Yesus mengaku sebagai Tuhan. Apa yang salah? Musa menyampaikan firman. Tidak pernah mengaku sebagai Tuhan ya. Betul. Coba Anda lihat di data Yohanes 10. Kalau Anda punya Bible, Anda buka sekarang Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dinyatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Itu benar. Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Berarti Yesus mengaku Allah pun itu sah. Tetapi Allah dalam hal ini adalah sebagai penyampai firman. Itu ayat itu Anda harus melihat konteksnya di situ. Dia tidak mengaku dirinya. Iya, dia kan dituduh, kamu bukan pekerjaan yang baik, tetapi karena kamu hanya manusia, tetapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kan itu tuduhannya di dalam Yohanes 10 itu. Tapi Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah. Jadi Yesus disebut Allah sekalipun tidak merubah kodrat Yesus sebagai manusia, karena dia hanya sebagai penyampai firman. Oke ya? Berarti Anda menyetujui Yesus adalah Allah. Dari mana saya mengatakan dia adalah Allah? Kan Anda yang maunya begitu. Yesus yang klarifikasi, Bung, bukan Bang Suma. Yesusnya yang klarifikasi. Saya jelaskan, Bang. Jelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai Allah ya. Yesus tidak sedang mengaku sebagai Allah. Anda tolong pahami. Yesus tidak sedang mengaku sebagai Allah. Yesus membacakan, dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan. Iya, tapi jangan disimpulkan bahwa dia mengaku.
Saya orang Sebagai paling Allah. anti kalau ada orang mengatakan Yesus itu mengaku Allah. Jangan khawatir di situ. Itu Anda. Saya Anda. sedang membacakan data, Bung. Bedakan ketika Iya. orang membaca Jadi data. begini, jelas di situ dia tidak pernah mengaku La dirinya. haula wala quwata illa billah. Coba Anda buka sekarang Iya. datanya. Anda bacakan. Tidak ada dia. Saya pingin dengar. Dia tidak mengaku dirinya. Memang dia Dirinya. tidak mengaku, Bang. Makanya jangan asumsi, Loh, Bang. kok jadi Itu saya- yang ditulis aja. Loh, itu yang tertulis. Ya Allah ya Karim. Ikutin aja yang ditulis. Saya Bang. sedang Dia mengikuti tidak mengaku apa yang dirinya. tertulis, saudaraku. Iya. Abang itu tidak mengikuti sehingga mengatakan bahwa dia Tidakkah mengaku ada dirinya tertulis Allah. dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya kalau itu ada, tapi dia tidak pernah mengaku dirinya. Yang mengatakan dirinya mengaku Allah itu siapa? Ya Anda. Loh, gimana sih orang ini? Yesus Anda yang akui. Loh, la haula wala quwata illa billah. Tidakkah Jelas di situ. Yesus berkata, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa siapapun yang diperintahkan menyampaikan firman, dia dikatakan kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Apa yang salah? Berarti apakah dia mengaku bahwa dia adalah Allah? Justru dia klarifikasi kepada orang Yahudi. Aku bukan Allah, itu maksudnya. Justru karena itu Bang, jangan diasumsi bahwa dia adalah Allah. Buktinya betapa banyak manusia di atas muka bumi ini mempertuhankan Yesus. Paham? Itu sebagian orang. Aduh, Abang harus ngerti dulu yang mana yang tertulis, apa yang dibuat-buat. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah. sampaikan Dia itu adalah kepada saudara-saudara Allah. kita yang Kristen lainnya. Jangan sampaikan ke saya. Karena saya Iya. tidak pernah mengakui Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Iya, ciptaan Allah. makanya Udah Bang, Zuma udah Bang. Jangan tidak usah ngotot. jangan sengaja untuk memperlambat waktu. Saya tahu. Anda sengaja untuk kedebuk di situ. Berkorak-atik di situ. Padahal sudah jelas. Saya sedang membacakan pernyataan Yesusnya. Bukan saya menuduh Gini, Yesusnya gitu loh. Jadi Panji, saya Panji. mau ngasih tahu. Panji tunggu, Bang Panji. Kasih kesempatan dulu Bang Suma terangkan, baru sebentar nanti Bang Panji sanggah kalau udah selesai Bang Suma bicara. Lanjut. Iya. Pasti ada Jadi- waktu, semua ada waktu. Ya silakan. Jadi jelas Yesus mengakui ketika ingin dilempari batu karena dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Taurat kamu ada tertulis bahwa Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau ada penyampai firman mengaku Allah, tidak bisa dibatalkan. Dia sedang membacakan firman Allah. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku sampaikan. Jadi kalau diperintahkan, Yesus mengatakan, wahai Yesus, katakan kepada manusia, engkaulah pencipta langit dan bumi. Yesus pun akan mengaku, akulah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Dia sedang membacakan firman Tuhannya. Masalahnya sekarang, munculnya sekelompok orang di antara kita yang justru menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya kalau saya kan dari tadi. Iya, gimana? Silakan. Makanya kita itu menyesuaikan dengan kebenaran yang tertulis, bukan percaya pada asumsi orang, karena Ya, tidak ada tertulis Yesus adalah Allah. Anda sepanjang diskusi tadi berasumsi terus. Tidak berasumsi. Mana karena pernyataan saudara ketika saya mengatakan kepada saudara, ketika Bani Israel itu dihimpun di tanah Yerusalem, Anda mengatakan apa? Anda mengatakan apa? Apakah teman-teman Kristen juga dihimpun satu kawanan bersama dengan Bani Yakub? Anda mau ngomong apa? Dalil nggak ada.
Jadi yang berasumsi itu saudara. Saya mencoba untuk memberikan data-data, Anda tolak, Anda lebih kedepankan asumsi. Sampai saya berulang mengatakan Amsal 3 nomor 5 tidak boleh kemudian berasumsi, harus berpegang kepada firman Tuhannya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya kasih kesempatan ke Bang Haleluya yang masuk. Bang Suma, ini ada Bang Haleluya yang masuk. Silakan. Maksud saya gini, Bang Haleluya, ya, jangan silakan. mendengar asumsi-asumsi orang tentang Bang Panji, tunggu Terima dulu. kasih host dikasih kesempatan. Bang Panji, tunggu dulu ya. Bang Panji, tahan dulu. Kasih kesempatan ke Bang Haleluya yang baru masuk. Ya, silakan Bang Haleluya. Ya, Halo, salam. Terima kasih dikasih kesempatan ya. Dari tadi sih saya mendengar Juma ini bernarasi tentang Matius 15 ayat 24 ya. Tentang bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, secara fisik. Tetapi secara pengajaran, Yesus memerintahkan untuk menyampaikan segala firman-Nya di Markus 16 ayat 15, di Matius 24 ayat 14. Tetapi kalau saya juga merujuk tentang tuduhan Anda, sama seperti surah Ibrahim ayat 4, yang mana Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab. Bagaimana mungkin Anda mengaku sebagai umatnya Muhammad? Coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin Islam merajuk? Oke, saya baca surah Ibrahim ayat 4. Saya baca. Silakan. Oke. Bentar ya, saya buka. Ya. Ibrahim ayat 4. Oke, saya bacakan. Dengar baik-baik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, yang maha perkasa, maha bijaksana. Pertanyaannya, apakah bahasa Muhammad? Bahasa Arab? Apakah bahasa si Juma? Bahasa Indonesia? Bagaimana mungkin Anda mengklaim bahwa Anda mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad? Kemudian, tentang sesembahan. Sedangkan Nabi Muhammad di KS 27 ayat 91 bahwa Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhannya Mekah. Ya, hanya menyembah Tuhannya Mekah. Belum lagi saya rujuk nanti kepada KS Muhammad ayat 7 bahwa yang pertama sekali memeluk agama Islam adalah Allah SWT. Pertanyaan saya, apa syahadat Allah ketika memeluk agama Islam? Tolong Anda jelaskan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ya, yang pertama terkait dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Di situ tidak dikatakan aku diutus hanya kepada orang Arab. Layaknya Yesus mengaku aku diutus hanya kepada Bani Yakub. Anda keliru di situ, ya. Nabi Musa ketika datang menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Kaumnya menggunakan bahasa Ibrani. Yesus ketika datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Aramaik. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang menggunakan bahasa kaumnya Al-Quran dengan bahasa Arab. Tetapi pengutusan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mulia ini itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Diutus kepada seluruh umat manusia. Namun kitab yang disampaikan berdasarkan bahasa kaum. Apa bahasa kaumnya? Bahasa Arab. Maka Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Maka ketika Al-Quran tersebar kemana saja harus menggunakan bahasa Arab. Pahami itu, biar cerdas sedikit. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan saudara, baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menyembah negeri Mekah, kata saudara. Berarti sama, orang Israel diperintahkan menyembah Tuhannya Israel. Berarti Tuhan itu hanya untuk wilayah Israel saja. Begitu? Apakah begitu? Hah?
ketika kemudian dikatakan Tuhan rumah ini di dalam kitabnya orang Yahudi, berarti Tuhan itu hanya di rumah itu gitu? Oh, nggak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dirinya sebagai Tuhan Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa dikatakan negeri? Negeri ini, bukan dikatakan negeri Mekah, negeri ini. Kenapa demikian? Karena yang ada sebagai Tuhan bagi negeri Mekah itu adalah Allah. Yang ada sebagai Tuhan negeri Indonesia adalah Allah. Yang ada sebagai Tuhan negeri Israel itu adalah Allah. Pada saat itu sedang berbicara tentang Mekah, maka Tuhan negeri Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya berbicara mengenai alam semesta, maka tetap dia akan mengatakan Tuhan semesta alam itu adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Pahami. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak Anda membawa narasi, tapi tidak bisa membantah tentang tadi pernyataan-pernyataan saya. Pertahanan Anda lumpuh. Anda hanya bisa menyerang dengan menggunakan senjata tumpul. Jadi gini, Saudara Hali, ya, ketika saudara mengatakan bahwasanya Allah itu beragama Islam, pahami. Islam itu adalah jalan keselamatan. Allah menginginkan keselamatan kepada seluruh hambanya. Maka dia mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menginginkan itu. Makanya dikatakan Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Muhammad adalah utusanku. Paham sampai di situ? Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Hostnya apa ganteng? Iya, host kita memang ganteng malam ini. Semoga ganteng selamanya. Iya, lanjut abangku. Saya ingin bertanya kepada saudara Hale ini. Ya, lanjut. Iya, baik. Saudara Hale, ketika kemudian dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan mengembalikan seluruh Bani Israel kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ketika mereka dibuat berserak oleh Tuhan di dalam Yehezkiel 11:17, Yehezkiel 34:13, Yehezkiel 37:21 dan seterusnya. Banyak data Tuhan akan mengembalikan Bani Israel kepada tanah yang dijanjikan. Pertanyaan saya, apakah Anda sebagai orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel juga akan ikut bersama dengan Bani Israel? Sementara Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang non-Israel kemudian bersatu dengan orang-orang Yahudi. Orang najis tidak boleh bersatu dengan orang Yahudi masuk ke tanah Yerusalem. Kalau Anda mengatakan iya, tunjukkan dalilnya. Silakan. Bang. Haleluya. Satu pertanyaan saja. Hal sederhana, oke? Bahkan kamu tidak mampu menjawab apa yang saya pertanyakan tadi, ya? Memang Saatnya saya Anda paham. menjawab. Saatnya Anda menjawab. Iya, ini giliran Saatnya saya. Anda Inilah menjawab. haleluya. Kalau saya naik haleluya pada terguncang semua Islam. Inilah haleluya. Saya sudah menjawab tiga Ini pertanyaan. giliran saya. Saatnya Anda Ini punya giliran saya. Saya tahu. Tapi Ini giliran saya. Saya Apakah kamu ngerti. terguncang? Saya ngerti. Gimana tapi ini host? Tapi Ini giliran saya. manfaatkan Apakah dia bisa giliran diam? Anda. Apakah dia bisa diam? Manfaatkan Ini giliran giliran saya. Anda untuk menjawab pertanyaan giliran saya. saya. Oke? Oke. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Silakan. Iya, saya akan jawab. Ini giliran saya, oke? Tolong tenang. Inilah haleluya kalau sudah naik pada terguncang. Dengar baik-baik, ya. Inilah yang saya maksud tadi. Akhirnya kamu masuk jebakan saya bahwa di dalam surah Ibrahim ayat 4 saya minta Anda menjawab ini giliran pertanyaan saya. Pertanyaan akan jawab. Saya akan menjawab. Ini giliran saya. Host, Itu gimana tolong. nih host? Ini bisa nggak? Ini giliran saya bertanya, tolong suruh dia ya, jawab. Kalau waktu saya, tolong dia Karena didiamkan. dari dulu si Karena Hale waktu ini dia tidak karena pernah menjawab giliran pertanyaan waktu dia, saya diam loh. Mohon host, saya menghargai Giliran waktu Anda. dia saya diam loh. Kalau Waktu dia, saya Hale diam loh. ini tidak Ya. menjawab Ini pertanyaan memang takut saya. sama saya host, makanya tolong dia tenangkan dulu. Memang dia takut dulu sama saya.
Lihat host, dia tidak akan menjawab. Saya akan menjawab, maka kau diam. Oke, saya diam. Silakan. Silakan. Ya, minta maaf tunggu. Coba Bang Haleluya jawab dengan singkat dulu. Jawab dengan singkat, ikut Bang Suma, baru coba gimana supaya dua-dua Iya. aman. Coba. Begini Jawab Bang dengan- Hos, saya akan menjawab, tetapi saya akan komentari dulu yang dia sampaikan tadi. Komentar Makanya itu kalau- sebentar, kalau komentar orang- sebentar, jawaban Inilah, aja kalau dulu. orang sudah Jawaban, terguncang, jawaban. kalau Saya orang butuh sudah jawaban. terguncang, giliran Saya orang butuh bicara jawaban. diambil. Ini Saya butuh bapaknya. jawaban. Jawaban dulu. Layaknya diam dulu, ketika Juma. Anda bertanya ke saya Ini sudah menjawab. terguncang ini ya. Ini sudah Nggak ada terguncang karena terguncang. memang dari dulu Nggak kau ada. takut sama saya. Karena apa? Teman saya Chris Oh. asal debat tidak pernah buka Al-Quranmu. Ketika saya buka Al-Quranmu kau terguncang. Jadi Bang Haleluya. Jadi, Jawab pertanyaan saya, Bung. Silakan. Iya, saya akan jawab. Maka kamu diam di situ. Oke? silakan. Oke. Kalau waktu saya tolong jangan diambil. Oke? Silakan. Kenapa saya buka tadi surah Ibrahim ayat 4 ini? Oke? Karena kamu selalu ya Nggak jawab, kan? mengultimatum Mana pertanyaan saya? Ini saya mau masuk ke jawaban. Aduh, ini udah terguncang. Allahu Akbar. Ya, jadi saksi lebih banyak ini sekarang. Giliran saya bicara kau ambil. Padahal kau tadi bicara apapun saya diam. Saya Oke? bertanya, Bung. Iya, saya Selayaknya akan Anda jawab. menjawab. Iya, Silakan. bahkan kau juga tidak menjawab yang saya tanya. Saya diam. Oke? Dengarin baik-baik. Ya, kenapa saya buka surah Ibrahim ayat 4? Karena kau selalu ultimatum soal Matius 15 ayat 24 bahwa kami tidak bagian daripada murid-murid Yesus atau yang kamu ambil dari perjanjian lama tadi. Maka saya buka di Markus 16 ayat 15. Saya mengaku jadi bagian daripada orang-orang Israel itu dalam pengajaran. Karena Yesus menyampaikan perintah di Markus 16 ayat 15, di Matius 24 ayat 14, di Matius 28 ayat 20, ya, bahwa Injil diperintahkan untuk disampaikan ke seluruh bangsa. Oke? Tenang dulu. Nah, tetapi maka saya rujuk kepada surah Ibrahim ayat 4. Kamu juga tidak layak mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad karena kamu bahasa Indonesia, sedangkan Muhammad berbahasa Arab. Tetapi tadi saya mendengarkan keluh kesah kamu ingin menyangkal surah Ibrahim ayat 4. Oke, sekarang saya menjadi pembela Al-Quran. Ingat baik-baik bahwa Mana di surah jawabanmu? Ibrahim ayat 4. Mana jawabanmu? Ini Mana? giliran saya. Hoi. Iya, jawabanmu mana? Hoi, giliran saya. Kenapa terguncang? Betul. Gini. Host. Minta tolong, host. Orang licik ini Host, saya jangan minta dibiarkan, tolong, host host. ya. Ini orang memang karena takut sama saya dari dulu takut sama saya. Takut nenekmu kiper. Semua Apa yang mau pendapat takuti? Islam takut sama saya. Nenekmu Saya kiper. jamin itu. Ini buktinya saya lagi bicara kau nggak bisa diam. Saya Giliran butuh- kau bicara, saya butuh jawaban, Giliran Bung. kau Saya butuh bicara jawaban. cuma, giliran kau Bung. bicara panjang lebar, saya diam loh. Hale, Mau apapun Hale, kau bilang saya saya diam. butuh jawaban. Gini. Saya butuh jawaban, oke? Ini karena ini bagian Bang Haleluya, saya supaya saya netral, Bang Suma kasih Bang Haleluya kasih jawaban. Iya. Waktunya Nggak ada kan jawabannya, Bung. Nggak ada Jawab jawaban. dulu, supaya- iya. Jangan kau terguncang, saya sudah jawab loh. Udah? Mana? Jangan terguncang lah Juma. Saya Kita tanya. Apakah giliran ketika Juma. Bani Israel itu dihimpun Juma. jadi satu kawanan masuk ke tanah Yerusalem, Anda juga ikut? Mana jawabannya? Cuma Mana giliran. datanya? Silakan. Tenang kamu di situ. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Tapi tolong kau diam ya. Jadi tinggal tunggu jawabannya, mana datanya, buktinya. Iya, Ya, betul. Iya. Oke, silakan. Santai aja di situ ya. Pasti saya jawab. Itu hal sederhana. Nggak ada yang bisa nggak dijawab Alkitab. Oke. Saya ulang balik dulu ya. Kenapa saya ambil rujukan kepada surah Ibrahim ayat 4 ini? Oke. Karena kau mengklaim bahwa kami yang di luar dari Israel tidak menjadi bagian daripada apa yang disampaikan Yesus Kristus. Makanya saya ambil rujukan kepada surah Ibrahim ayat 4. Kalau begitu, kamu juga tidak bagian dari umatnya Muhammad. Karena jelas di sini dikatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka pertanyaannya, apa bahasa Muhammad? Arab. Apa bahasa si Juma ini? Indonesia. Maka dari kemarin saya bilang sama kalian, kalau kalian merindukan satu sosok nabi, maka si Luga Tambunan itu jadikan nabi. Jadi Bang Haleluya, saya potong ya. Saya potong ya, Bang Haleluya. Tunggu. Saya potong. Jadi Bang Haleluya udah jelaskan sekarang. Jawaban. Bang Juma nuntut jawabannya tadi.
Mampus. Jawabannya dari Bang Haleluya. Ayo. Tolong kasih data Host, dengar, bahwa host, orang ya. Kristen dihimpun Dengarin dulu, bersama host, Bani kamu harus Israel netral, host, ya. bersama Host, ke tanah kamu harus Yerusalem. netral. Jangan karena Nangis. dipuja-puji dari bawah, Nangis. kamu nggak netral. Ya. Jangan kamu puja-puji dari bawah, kamu nggak netral. Giliran saya dia suruh diam. Giliran dia saya juga diam tadi. Oh ya, saya ini orang Kristen tegas. Saya tidak penjilat. Ingat Mana baik-baik. jawabanmu? Mana jawabanmu? Ya. Ini Justru kasih abang bicara kan. dia yang Anda telah- diamkan karena ini giliran saya. Jawabanmu mana? Iya, dia suruh diam dong. Kamu ini host harus tegas. Walaupun kau Kristen, saya suruh kamu tegas. Emosi, emosi dia. Sabar, tenang. Gini kan, Bang Haleluya udah bicara kan. Jadi cuman pertanyaan dari Bang Juma, tolong mampus. dijawab karena giliran Bang Haleluya. Oke, saya ulang lagi. Dengar baik-baik host. Saya dari tadi sudah menjawab kalau kalian menyimak. Mana datanya? Kenapa saya mengatakan bahwa apakah orang tengok kan? Kristen? Ini Pertanyaan bisa kamu saya diamkan ulang. tidak, Saya host? ulang. Ini bisa enggak Apakah kamu diamkan orang ini Kristen orang? akan dihimpun satu Ini bisa kawanan enggak kamu bersama diamkan Bani ini orang? Israel masuk Kenapa ke pula tanah dia jadi Yerusalem? mengatur-ngatur Mana di sini? jawabanmu? Mana Giliran jawabanmu? saya bicara dia nggak bisa diam loh. Tunggu. Saya kasih kesempatan dulu sama Panji. Mana Panji? Mana jawabanmu? Halei, kau malu-maluin kau Panji. Diketawain sama penonton. Loh, kamu yang diketahui sama penonton. Baru saya bicara, Panji, kau mana? ambil waktu Mana saya, berarti jawabanmu? kamu mempermalukan dirimu. Mana jawabanmu? Malu kamu saya Saya buat. minta Makanya data. dari kemarin kau menghindar dari saya. Kamu yang malu. Kau yang menghindar malu. dari kemarin Tidak ada dari saya datanya. karena apa? Karena saya pendebat ya yang selalu bisa komparasi dengan Al-Qur'an, makanya kalian takut sama saya. Tenang dulu Ya? ya, tenang. Takut. Jadi saya di sini Bang Haleluya. Apaan yang mau ditakutin? Niat ke siapa-siapa ya. Jadi saya tidak Silakan berniat Bang, ke silakan Bang. siapa. Jadi Bang, saya turun dulu Bang. Nanti dinaikkan lagi ya. Ada peringatan. Mau kabur. Oke. Lah itu makanya langsung kena ajab kan kalau melawan Haleluya kan? Haleluya. Jadi Bukan terus aja, kaleng-kaleng. apa yang mau disampaikan Bang Haleluya, silakan. Oke, jadi begini Bang Host yang ingin saya sampaikan. Kan dia tadi menuduh bahwa saya bukan bagian dari orang Yahudi. Ya toh? Maka saya jawab tadi bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Iya, secara fisik memang dia diutus di Israel. Tetapi secara pengajaran bahwa saya menjadi bagian daripada orang Yahudi itu. Karena apa? Di dalam Markus 16 ayat 15, bahkan di Matius 24 ayat 14, bahwa Yesus memerintahkan agar Injil diberitakan ke seluruh bangsa. Maka saya menjadi bagian itu. Itu jawabannya. Maka saya komparasi tadi kepada surah Ibrahim ayat 4 supaya dia nyadar. Jangan mengklaim-klaim, bahkan jangan ya membuat suatu framing bahwa Yesus itu hanya diutus sampai di Israel. Dan dia lupa membaca Markus 16 ayat 15 tentang pengajarannya. Sampaikanlah Injil ke seluruh bangsa. Maka saya ambil tadi komparasinya kepada surah Ibrahim 4. Kalau begitu sama dong seperti dia bahwa Muhammad diutus hanya untuk orang Arab. Pertanyaannya, si Juma orang Arab apa enggak? Enggak. Muhammad orang Arab? Iya. Begitu, makanya saya tarik ini surah Ibrahim 4. Makanya ingat ya, orang-orang Muslim kenapa takut debat sama saya? Karena saya bisa komparasi antara Alkitab dengan Al-Quran. Kalau orang Kristen yang tidak bisa mampu komparasi Al-Quran dengan Bible, mereka sangat senang. Mereka akan senang. Kenapa? Mereka senang saja. Tanya Alkitab, dan mereka framing sesuka hatinya. Tetapi kalau saya tidak, saya akan buka juga komparasinya. Ya, sekarang kita buktikan masalah Yesus atau Tuhan. Bisa saya buktikan. Dengar baik-baik. Ya, di dalam Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3 dinyatakan Allah berkata, Akulah yang awal dan yang akhir. Dan itu juga bagian copy paste dari Wahyu 1 ayat 8, bahwa Yesus juga menyatakan hal yang sama. Akulah yang awal dan yang akhir. Pertanyaannya, kok bisa ini Allah mengambil pernyataan Yesus yang telah disampaikan Yesus lalu disampaikan oleh Allah? Coba kalau ada muslim yang pintar, naik deh. Karena kalau saya bahas tentang Al-Hadid ayat 3, orang makrifat pun sampai terheran-heran melihat saya. Ayo. Giliran saya naik kau terguncang. Waktu mau ngomong apa saya diam kok. Giliran saya bicara kau terguncang.
Ini ada komen-komen begini, Bang Haleluya. Netral dong. Memang dari tadi saya netral, nggak berpihak ke siapa-siapa ya. Cuman kalau ribut-ribut kayak tadi kan saya harus kasih diam, kan semua harus kasih diam. Jadi seperti itu. Iya, jadi gini Bang Hos. Iya. Tadi kan giliran dia bicara kan aku diam. Mau apa dia bilang saya diam. Artinya kita ini punya inisiatif gitu loh. Nggak mesti harus diperintah. Nah, kenapa giliran pas saya bicara dia langsung terguncang? Berarti kan nampak dia udah ketakutan. Karena memang dari dulu dia udah takut. Karena apa? Strategi dia berdebat itu udah saya kunci, udah saya pahami. Gitu loh. Iya, iya. Ayo, coba siapa pendebat Islam yang berani naik? Naik deh kemari, kalau berani. Ini udah terkunci ya. Bang Juma akunnya ini kayak udah nggak kebuka ini. Akunnya nggak kebuka lagi. Berarti kena Bennett dia kali. Nggak kebuka lagi. Ya kayaknya nggak kebuka ini. Iya, Coba jadi lagi, tunggu. Lanjut aja Bang. iya. Jadi itulah. Bahkan mereka kaget loh, kenapa Yesus ini manusia lalu dituhankan Kristen? Saya ajarin mereka. Karena Yesus ini adalah manusia, ya. Dan kenapa dituhankan oleh orang Kristen? Karena Yesus memiliki keilahian dari sang sumber, yaitu Bapa. Firman jadi manusia. Kalau di Al-Hadid ayat 3, itulah yang dimaksud dengan apa? Allah yang zohir, Allah yang batin. Sampai detik ini Muslim tidak menemukan siapakah sosok Allah yang zohir itu. Kalau kekristenan, Jadi Allah yang zohir itu adalah Yesus Haleluya. Kristus. Bang Haleluya. Apa itu Bang? Udah nggak bisa dibuka akunnya. Oh, ya udahlah Bang, besok lah Bang, itu aja. Dari tadi sih Nah, dia saya ikutin. Ini Bang, begini besok ya jam 8 waktu Manado ya. Jam 8 waktu Manado saya akan coba hubungi lagi Bang Suma, kemudian pendeta-pendeta yang lain supaya kita sama-sama naik. Ya kan? Jam 8 pukul Manado. Kalau Abang ada waktu jam 20 pukul Manado. Oke, nanti Abang bagi aja nanti linknya sama saya kalau ada apanya. Oke, siap. Oke. Makasih Bang Haleluya. Oke, sama-sama Bang. Salam buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Oke para penonton ya, bergabung malam hari ini. Makasih karena saya cari Bang Suma juga udah nggak bisa kebuka ya. Punyanya Bang Suma udah nggak bisa kebuka ya. Udah Bang nggak kebuka tadi ya. Ini kebuka kayaknya ini. Coba saya lihat lagi. Udah. Diinfokan beliau suruh masuk kembali, Bang. Oh, udah masuk ya. Iya. Bang Haleluya, Bang Haleluya. Iya, aja lagi masuk. Bang Haleluya. Bang Haleluya. Bisa monitor Bang Haleluya. Naik lagi Halele. Oh, Hale. Naik lagi. Oh, ya. Yang di bawah nggak usah lapor lah. Kita diskusinya biasa aja pun. Nggak usah main report aja. Hale naik Hale. Sambil beliau ditunggu boleh saya bernarasi Bang. Silakan Bang Suma, Oke. silakan. Jadi yang pertama ada dua hal ya yang perlu dipahami oleh kemudian Hale di sini ya. Ketika kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 4 itu bukan berbicara mengenai pengutusan. Ya. Tidak berarti membicarakan tentang cakupan pengutusan. Tetapi ini berbicara mengenai firman. Firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi yang diutus itu berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu adalah bahasa Arab. Maka Rasulullah kemudian diutus dengan menggunakan bahasa Arab. Dan itu terbukti, yes. Nah, bagaimana dengan pengutusannya? Apakah hanya untuk orang yang bisa bahasa Arab? Apakah hanya untuk mereka orang Arab? Tidak. Apa dalilnya? Ada. Wa arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin
aktsara nasi la ya'lamun. Jelas itu. Kemudian dikatakan lagi di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu jelas itu dalilnya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, tadi saudara Hale mengatakan bahwasanya ada di dalam Markus 16, Markus 16 data 15. Sekalian aja selesaikan sampai data nomor 20 supaya bisa kita uji gitu. Apakah Anda mau minum racun untuk membuktikan bahwa Anda adalah deretan orang-orang yang percaya? Itu yang pertama. Pertanyaan saya kan jelas. Apakah ketika Tuhan mengembalikan Bani Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi, orang-orang Kristen juga diikutkan menjadi satu kawanan dengan Bani Israel masuk ke tanah Yerusalem? Ini tidak dijawab oleh Hale. Dia hanya membacakan Markus 16 nomor 15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita sedang bahas ini, apakah ketika Bani Israel dikembalikan ke tanah Yerusalem, orang-orang Kristen juga diikutkan bersama satu kawanan dengan Bani Israel? Hale tidak jawab. Kemudian yang terakhir, terkait dengan Al-Quran, surah Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 3. Di situ ada kata al-awwal, al-akhir. Apa itu? Yang maha awal dan yang maha akhir. Berbeda dengan alfa omega. Alfa omega itu awal dan akhir. Yesus adalah awal dan akhir. Yesus awal artinya pada saat ibunya ngeden, disitulah awal kehidupannya Yesus. Akhir pada saat kemudian dia dibunuh oleh tentara Romawi, itu adalah akhir dari kehidupan Yesus. Atau nanti ketika kiamat dunia, Yesus mati, itulah akhir kehidupan Yesus. Jadi bedakan Hale antara yang maha awal dengan yang awal. Kalau maha awal, tidak ada yang mengawali dia. Tidak ada yang mengawali. Dialah yang ada tanpa awal. Itu maha awal. Maha akhir, dia semua boleh berakhir, tapi dia tidak punya akhir. Itu yang disebut maha awal dan maha akhir. Sementara Yesus jelas ada awalnya, ada akhirnya, karena dia hanya ciptaan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Saya kira begitu Bang Om Poot. Terima kasih banyak saudaraku atas komalnya yang begitu baik. Saya berharap di negara yang kita cintai ini muncul komal-komal yang sama seperti saudara saya punya, muncul teman-teman Kristen yang kemudian memiliki jiwa dan pemikiran yang besar seperti antum, seperti Anda. Saya menghargai Anda adalah saudara saya yang baik, meskipun kita beda keyakinan, tapi saya melihat bahwa Anda mencerminkan sebagai orang Sulawesi yang luar biasa. Ya, meski kita beda keyakinan. Baik, banyak ya. Baik, dan saudara saya, baik. Tinggal hubungi saya besok apa kapan kita ketemu lagi dengan begini, karena saya juga diberkati dengan apa yang Anda paparkan. Terima kasih, saudaraku. Baik, terima kasih. Saya pamit ya, teman-teman yang ada di bawah. Anda luar biasa, Islam maupun Kristen. Kita berdiskusi hanya mengedukasi. Adapun bersih tegang saya dengan Hale itu karena saya teman lama dengan beliau, itu sudah biasa ya, sudah menjadi konsumsi publik. Saya dengan Hale itu selalu begitu, tapi percayalah bahwa tujuan kami itu adalah memberikan edukasi yang baik sesuai dengan data-data yang kami punya. Saya kira begitu. Terima kasih. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat malam, selamat subuh. Oke, baik, thank you. Saya pamit ya. Oke, thank you. Oke, saudara-saudaraku, thank you ya. Malam hari ini menjadi malam yang luar biasa ya. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Nanti mungkin kita bertemu besok dengan kesempatan yang sama. Nanti saya hubungi teman-teman saya. Nanti bisa lagi join ya bersama Bang Zuma. Intinya terima kasih atas atensi, atas kebaikan Anda semua. Kiranya malam hari ini untuk menerusi sampai besok pagi, kita sehat dan bangun besok pagi dengan sehat, keluarga kita diberkahi, suami, anak-anak, pekerjaan kita diberkahi, panjang umur selalu. Terima kasih semuanya atas supportnya, atas komen-komennya, makasih semua, dan
Dadah, bye-bye. Kita ketemu besok nanti. Terima kasih. Selamat malam.